Selamat pagi sahabat museum, selamat pagi Bu Damai, Ibu Inaya, Pak Suharja. Mohon maaf ada keterlambatan memulai acara pagi ini karena ada masalah teknis tadi. Perkenalkan, saya Siti Utami Diningrum, tapi bisa dipanggil Utami. Saya akan menjadi moderator dalam acara pagi ini selama 2 jam ke depan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat museum yang telah bergabung dalam acara bincang publik pagi ini yang mengusung tema kesetaraan gender, tantangan dan jawaban dalam rangka memperingati Hari Kartini. Sahabat museum, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2 hari yang lalu kita memperingati hari lahir Kartini. Kartini lahir di keluarga ningrat, di mana ayahnya adalah seorang bupati Jepara. Dia kemudian memiliki kakak dan ayah yang progresif sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga di ILS. Namun kemudian dia harus menghentikan pendidikannya tersebut karena adanya budaya pingit di dalam masyarakat Jawa pada saat itu. Nah, di dalam masa pingitannya tersebut, Kartini mengalami keresahan yang kemudian ia tuliskan dalam surat-suratnya yang dikirimkan kepada sahabatnya di Belanda. Ia banyak menuliskan tentang kegelisahannya mengenai nasionalisme, rasisme, dan yang kemudian dikenal pemikiran-pemikirannya juga mengenai kesetaraan gender. Dia mengkritik mengenai perkawinan yang tidak setara, lalu kemudian menuntut pemberian kesempatan mengenyam pendidikan bagi perempuan yang setara dengan laki-laki pada saat itu. Dia juga banyak mengkritik mengenai poligami, lalu juga pernikahan anak. Kartini kemudian menikah akhirnya dengan Bupati Rembang saat usianya 24 tahun. Namun naas, dia kemudian meninggal setelah melahirkan putranya. Nah, untuk mengenang pemikiran dan juga semangat Kartini, Abin Danon dan teman-teman Kartini kemudian mengumpulkan surat-suratnya dan menerbitkannya dalam buku yang kemudian kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari buku tersebut dihasilkan dana yang cukup besar yang kemudian digunakan untuk mendirikan Kartini Fonds. Kartini Fonds juga kemudian didukung oleh Ratu Belanda pada saat itu dan menghasilkan sekolah Kartini yang ada di beberapa kota di Jawa. Apa yang dilakukan oleh Kartini dan semangatnya kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka, di mana pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, beliau kemudian menerbitkan surat keputusan Presiden nomor 108 tanggal 2 Mei 1964 yang mengangkat Kartini sebagai pahlawan nasional. Nah, terlepas dari pro dan kontra tentang Kartini saat ini, pemikirannya kemudian masih relevan hingga saat ini, khususnya mengenai kesetaraan gender. Nah, untuk itu dalam memperingati hari lahirnya, kita akan membahas bersama-sama sejauh mana sih relevansi pemikiran Kartini tersebut dengan permasalahan kesetaraan gender saat ini, dan apa sih jawabannya untuk menjawab tantangan yang ada pada saat ini juga. Nah, bersama kita telah hadir para narasumber yang sangat expert di bidangnya, ada Ibu Damai dan Ibu Inaya. Nah, namun sebelum kita menyaksikan pemaparan dari para narasumber, kita akan menyaksikan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Dr. Andes Suharja selaku Kepala Museum Benteng Fredericburg. Kepada Bapak Suharja, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah MHum, Ibu Dameria Pak Pahan MA, juga moderator Mbak Siwi Utami Deliningrum MA, serta tak lupa para peserta bincang publik kesetaraan gender, tantangan dan jawaban
dari manapun berada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat museum dari manapun Anda berada, tidak lupa saya akan menyapa salam khas museum, salam sahabat museum, museum di hatiku. Hari ini kita sangat berbahagia bisa berjumpa sahabat museum melalui Zoom, walaupun masih dalam suasana wabah COVID-19. Semoga wabah COVID segera berakhir, namun walau dalam kondisi wabah tidak menyurutkan pelaksanaan kegiatan di Museum Benteng Uridebek Yogyakarta. Kegiatan sudah lebih dari 1 tahun kita laksanakan melalui media sosial, diawali dari tanggal 15 Maret 2020 waktu itu sampai dengan saat ini lebih banyak melalui media sosial, ada sedikit yang hibrid ya, kemudian yang luring juga masih sangat terbatas. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih tentu kepada para pembicara yang telah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, juga moderator serta para peserta bincang publik museum. Tema kesetaraan gender memang tema yang selalu menarik diangkat dari waktu ke waktu ya, karena perubahan dan perkembangan dunia begitu cepat, lebih-lebih dalam kondisi saat ini tentu juga akan berbeda. Nah, berbicara kesetaraan gender tentu tidak lepas dari peran tokoh Kartini yang merupakan pejuang pendobrak kesetaraan gender yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sehingga kaum perempuan bisa mendapatkan haknya sejajar dengan kaum laki-laki dalam segala bidang. Nah, dalam waktu 2 jam ke depan bersama para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi yang tentu sudah tidak kita ragukan lagi, Bu Inayah, Bu Dame ya, kita akan berbincang-bincang terkait dengan kesetaraan gender, peran Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender pada masa itu dan kesetaraan gender pada masa kini, tantangan dan jawaban. Semoga kegiatan ini bisa menambah khasanah dan pengetahuan terutama tentang perjuangan wanita kepada semua sahabat museum dimanapun berada, juga semua pemangku kepentingan. Terima kasih sahabat museum dari manapun berada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suharja atas sambutannya yang sangat hangat. Sebelumnya saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Untuk para sahabat museum yang telah bergabung, nanti pertanyaan dapat disampaikan melalui link Slido yang sudah diberikan oleh panitia. Lalu nanti moderator juga akan memberikan pertanyaan kepada sahabat museum yang nanti akan dapat dijawab langsung. Nanti saya akan membantu memilihkannya. Nanti sahabat museum bisa langsung raise hand melalui Zoom. Seperti itu. Nanti akan ada hadiah menarik bagi sahabat museum yang beruntung yang akan diberikan oleh Benteng Frederick, Museum Benteng Frederick. Nah, sebelum kita mulai sesinya, kan ada pepatah ya Bu, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka saya akan memperkenalkan lebih dahulu para narasumber kita yang sangat ekspor ini. Yang pertama ada Ibu Damairia Pakpahan, atau yang bisa dipanggil Bu Damai. Bu Damai ini sempat menempuh pendidikan di antropologi di Universitas Gajah Mada, lalu juga sempat belajar politik di Monash University. Beliau juga mengikuti banyak pelatihan mengenai feminisme, seksualitas, gender, dan hak asasi manusia
di dalam maupun di luar Indonesia. Beliau juga sering menjadi fasilitator, pembicara, narasumber, penulis tentang masalah seksualitas, gender, hak asasi manusia, dan lain sebagainya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, di bidang aktivisme, beliau merupakan salah satu pendiri dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pada tahun 1998. Aktif juga dalam gerakan mahasiswa dalam melawan pemerintah diktator Soeharto dan menjadi pendiri beberapa organisasi perempuan di tingkat lokal dan nasional. Lalu di tingkat internasional sendiri, beliau aktif dalam gerakan pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat Asia. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai Country Representative of Protection International, sebuah LSM internasional yang bekerja untuk perlindungan dan keamanan bagi para pembela hak asasi manusia di Indonesia sejak 2015. Atas sepak terjangnya beliau di dalam dunia aktivisme tersebut, beliau kemudian mendapatkan penghargaan dari L. John Foundation pada tahun 2019, yaitu Kartini Award. Bu Inayah sendiri merupakan dosen di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Sunan Kalijaga. Beliau juga menjadi dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Dan saat ini sempat menjadi konsultan untuk beberapa mitra di luar negeri. Beliau menamatkan pendidikannya di S1 Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, lalu S2-nya di Filsafat UGM, dan S3-nya di ICRS UGM. Nah, beberapa karyanya banyak yang memuat tentang gender, seksualitas, dan agama. Selain itu, beliau juga terlibat dalam beberapa forum nasional maupun internasional dengan tema yang serupa. Nah, tidak hanya itu, beliau juga kemudian mendapatkan penghargaan yang terbaru ini ialah dari Australian Award in Indonesia Leadership for Senior Multi-Faith Women Leaders 2019 Australia. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Damai untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Damai, dipersilahkan. Ibu Damai mohon di-unmute. Iya, oke, tes sudah ya. Sudah bisa dengar, sebentar saya share screen. Kok nggak bisa nih? Oke. Oke, sambil menunggu ini kok. Oke. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Tes, halo? Belum, Bu. Belum? Belum, oke. Bentar, ini kok nggak muncul ya? Tadi muncul. Oke, ini enggak. Oke, ini kok. Oke. Sudah? Bisa kelihatan? Bisa? Halo? Bisa tampakkah? Sudah kelihatan. Oke, selamat pagi semua, salam setara. Oke, kita hari ini saya akan menyampaikan tentang kesetaraan gender masa kini, tantangan dan jawaban seperti yang panitia sampaikan. Ini kok saya mau full gimana nih? Kok ini ada ini ya? Belum pernah saya. Oke, Ibu Bapak sekalian, tapi bisa kelihatan ya? Yang saya buka di sini tampak ya? Punten. Oke, kalau kita lihat Kartini, ya yang ditulis oleh Kartini dan dialami, bukan hanya ditulis ya, Kartini ini mengalami juga ya. Isu atau agenda advokasi ini hampir mirip dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama ya. Nah, ini isu-isu ini masih jadi masalah sampai hari ini, sampai detik ini. Yaitu tafsir agama-agama dan budaya-budaya patriarki. Jadi agama-agama ya dan budaya-budaya ya. Jadi ini beragam, banyak.
Kalau kita bilang patriarki itu kaidah ayah atau laki-laki nomor satu, sederhananya. Saya nggak ngomong teori dulu. Kira-kira itu. Kalau ingat patriarki, itu berarti kaidah ayah, bapak, atau laki-laki nomor satu. Bentuknya apa? Kawin paksa, kawin anak, poligami, kekerasan terhadap perempuan, rendahnya pendidikan perempuan, kemudian absennya kepemimpinan perempuan, dan juga pembagian kerja berbasis gender yang baku. Jadi rigid ya. Ini dari zaman Kartini, dari Kongres Perempuan Indonesia, ini isu-isu ini masih jadi masalah. Nah, kemudian kita ingin lihat di sini adalah soal apa sih keadilan dan kesetaraan gender. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kita ngomong gender keadilan itu gender equity ya. Access to the same opportunities. Jadi akses untuk kesempatan yang sama. Ya, kalau kawan-kawan lihat di sini, Bapak Ibu lihat di sini, lihat yang saya tunjuk-tunjuk di sini yang ada orang yang mau ambil buah, tapi tangganya berbeda-beda. Ya, ini equity. Tapi kalau equality ini sama, setara. Nah, jadi harus mencapai keadilan gender dulu untuk mencapai kesetaraan gender. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, kemudian apa sih? Apa itu kesetaraan gender ya? Kalau kita bilang kesetaraan gender, itu artinya hasil setara untuk perempuan, ya, untuk pria dan orang yang beragam gender. Jadi nggak bisa gender itu hanya laki dan perempuan, tapi ada orang yang beragam gendernya. Dan nanti saya kasih tunjuk itu kenapa. Nah, kemudian keadilan gender, proses untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gendernya itu tujuan, keadilan itu adalah prosesnya, cara mencapainya. Nah, keadilan gender ini mengakui bahwa perempuan dan orang yang beragam gender tidak berada pada posisi awal yang sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena ada proses kerugian dalam sejarah dan sosial. Nah, kemudian memperlakukan perempuan, orang yang beragam gender, orang yang beragam gender, dan pria secara setara. Jadi kalau kita memperlakukan perempuan, orang yang beragam gender dan pria secara setara mungkin sebenarnya nggak adil. Nah, jadi keadilan itu tidak selalu sama rata sama rasa, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, faktanya hal itu dapat menciptakan kerugian yang lebih lanjut. Nah, penting sekali di sini Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian, pengukuran keadilan gender seringkali dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan. Ingat ya yang tadi yang ada tangga anci-ancian yang berbeda di gambar yang ketiga ini ya. Nah, kemudian sebelum itu kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian gender complex mix ya. Kalau kita ngomong gender identitas itu ada di kepala kita. Ini bagaimana spirit kita, kesadaran kita, self awareness tentang maskulin, feminin atau dua-duanya. Kemudian di hati kita, ketertarikan kita itu adalah orientasi seksual. Apakah kita tertarik pada yang berbeda atau yang sama atau dua-duanya? Kemudian ada yang namanya peran gender. Peran apa yang kita ambil? Ya, sesuai dengan masyarakat mengekspektasi ke peran gender kita, ya, feminin, maskulin. Nah, yang sering kita omong ini kadang-kadang yang bikin bingung ini, physical gender. Apakah kamu laki-laki ada testosteronnya, ada XY, penis, testos, atau female, ya, perempuan ada estrogen, ada XX, vagina, ovari. Atau kamu intersex, hermaprodit, atau kromosomal or hormonal anomali. Jadi ini ya, ilmu gender ini memang menarik ya, karena bukan hanya laki perempuan ya. Nah, sekali lagi saya ini sekedar menegaskan kembali, jangan lupa kawan-kawan sekalian, jadi gender identitasnya ini ada di kepala kita ya, identitas gender, keperempuanan, kelaki-lakian, atraksi itu hati, kita tertariknya sama siapa ya. Kemudian ekspresi, ya ini ada tangan.
ada tangan atau tindakan-tindakan kita ya. Kemudian ada biological sex di sini. Ya. Nah, ini menarik ya. Sejak di konferensi PBB tahun 95 bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa biologi menunjukkan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 2 jenis kelamin. Namun kenyataannya ada lebih banyak kombinasi yang dihasilkan dari fisiologis 5 daerah. Ya, ini kita lihat kalau bilang jenis kelamin biologi ada gen, hormon, gonad atau kelenjar kelamin, organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Nah, di sini dari tahun 94-95 itu ada paling tidak ya. Ini salah satu pendapat ya. Setidaknya ada 5 jenis kelamin biologi, laki, perempuan, yang kalau orang bilangnya cisgender ya, seperti yang umumnya. Tapi sebenarnya ada hermafrodit, kemudian ada maskulin hermafrodit, ya, kemudian ada feminin hermafrodit. Ya, jadi kita mau menunjukkan betapa sains itu kita sudah melihat betapa beragamnya, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada 5 ini, ya. Nah, sekali lagi saya mau menekankan, jadi gender itu adalah tentang perempuan dan laki-laki. Jangan bilang nanti keluar dari sini, Ibu Bapak bilang gender perempuan. Aduh, nanti Mbak Inaya sama saya bingung deh masa gender perempuan. Jadi gender itu tentang perempuan dan laki-laki. Hal-hal yang berbeda bahwa perempuan dan laki-laki kerjakan dan relasi ya antara mereka, relasi-relasi. Ya. Relasinya atau ada relasi kuasa atau tidak. Nah, jadi gender bukan perempuan. Ya. Hanya tentang perempuan, hanya tanggung jawab perempuan, ide dari barat atau luar negeri. Bukan itu sama sekali gender ya, sekali lagi. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya panitia nih ke saya nih. Nah, Ibu Bapak sekalian, kesetaraan gender di Indonesia itu masih jadi masalah yang serius, ya. Kalau kita tahun 2020 ya, 2021 belum keluar. 2020 aja di Global Gender Gap Index ya, dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia itu berada di peringkat 85. Ya, jadi Indonesia ini di tengah-tengah nih, 85 dari 150 negara. Skornya cuma 0,70. Jadi ini tidak mengalami perubahan sejak 2018, jadi kita stagnan. Nah, kemudian indeks kesetaraan gender yang dirilis oleh UNDP, Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara. Jadi kita tuh ya agak-agak bawah, tapi walaupun tidak terlalu bawah banget ya. Kemudian kalau kita lihat 2019 data profil perempuan Indonesia, perekonomian kita masih didominasi oleh laki-laki. Kita lihat juga angka tingkat partisipasi angkatan kerja masih jauh rendah, yaitu 51,8, sementara laki-laki itu 82,69. Kemudian rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan masih lebih rendah, laki-laki 2,39, perempuan 23,9 juta, sementara laki-laki 3,06 juta. Jadi kita lihat di sini ya, masih masalah di sini. Nah kemudian kita lihat lagi data lain, 2018 ya, 2018 itu indeks pembangunan gender Indonesia berada di 90,99. Kemudian indeks pemberdayaan gendernya 72,1. Pada 2017 indeks pembangunan gender Indonesia itu peringkat 9 dari 10 negara ASEAN. Jadi ini kita di bawah nilai rata-rata ya, merah rapotnya ya Ibu Bapak sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan perempuan dan laki-laki Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Namun meskipun lambat, pembangunan gender Indonesia secara terus-menerus sejak 2010 mengalami peningkatan. Jadi ini ya adalah kemajuannya sedikit banget. Nah, sekarang apa yang harus menjadi perhatian dari ini? Jadi yang harus menjadi perhatian itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, kemudian peran orang tua, bukan hanya ibu ya, kalau mendidik anak itu bukan hanya ibu, sekali lagi ya. Jangan jadi beban ganda ibu ya dalam keluarga untuk memastikan pengasuhan anak berjalan dengan baik dan setara, maksud saya, adil setara.
Jadi yang ketiga adalah bagaimana keluarga memiliki elastisitas yang kuat dalam menerapkan isu gender dan anak. Dan keempat, isu anak yang terpaksa bekerja. Jadi pekerja anak masih menjadi tantangan buat kita dengan tingkat kemiskinan yang juga masih jadi soal. Kemudian 5, perkawinan anak. Ini jadi masalah dari zaman Ibu Kartini ya. Nah, hal yang ingin saya sampaikan juga adalah akibat negatif pada perempuan dan anak perempuan dari peran gender yang ditentukan, yang dibakukan. Itu apa aja? Minim pendidikan dan pilihan kerja yang sedikit tergantung pada laki-laki ya, untuk seringnya kaum tua, laki-laki tua, maksudnya yang lebih tua dari dia, dukungan finansialnya. Kemudian kekerasan terhadap anak perempuan, menambah aktivitas seksual, artinya nanti anaknya banyak nih. Dampak negatifnya apa aja? Kehamilan tidak diinginkan, kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan, HIV dan penyakit menular seksual lainnya, potensi kemanusiaan yang tidak terrealisasikan secara optimal. Nah, kalau setara gimana? Kalau yang perannya ada setara, pendidikannya lebih tinggi, termasuk pendidikan pencegahan HIV dan AIDS, pilihan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak pilihannya, pilihan gaya hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, menambah kepercayaan diri, kurang bergantung pada laki-laki, jadi mandiri ya, lebih punya kuasa dalam bernegosiasi dalam relasi seksual dan termasuk saja dalam relasi keluarga, di masyarakat juga. Dampak positifnya sedikit kehamilan yang tidak diinginkan, kurang kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan, kurang HIV dan penyakit menular seksual lainnya, lebih terbangun potensi manusianya. Jadi kita lihat ya ekstrim-ekstrimnya. Jadi kalau misalnya tidak ada kesetaraan gender. Nah, lalu data lain, kita lihat data Komnas Perempuan 2020 itu tercatat 471 kasus ya yang dilaporkan. Jadi ini catatannya 2020 tapi tentang 2019 ongoing data. Nah, besarannya naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2018-2019. Nah, kita lihat di sini kasus-kasusnya cukup banyak ya jumlahnya. Saya nggak akan mulai. Nah, lalu kita lihat di sini, Ibu Bapak sekalian, di mana sih kira-kira norma tentang gender dan ketidaksetaraan gender terbentuk? Kalau sebenarnya mulai dari kita, dari individu ya. Lihat di sini yang paling kecil. Ini ada perilaku, sikap, kepercayaan, peran. Ini gimana nih kita nih? Kemudian hubungan, relasi-relasi ya. Jangan lupa ya, gender tentang relasi-relasi. Di keluarga seperti apa? Apakah hubungannya setara atau sangat patriarkis? Apa sangat dominan bapaknya, suaminya? Kemudian teman, pasangan, pergaulan, teman kerja. Ya, ini teman kerja penting ya, karena nanti ada pelecehan seksual di tempat kerja. Kemudian komunitas misalnya, lembaga, tempat kerja, sekolah, lembaga agama-agama, lembaga sosial, aturan setempat, media dan kesenian, norma komunitas seperti apa. Masyarakat lebih luas. Nah, inilah ada kebijakan negara seperti apa ya, aturan-aturan, sistem ekonominya, kapitalis kah, atau apa sosialis atau gimana, budaya nasional, bahasa, norma masyarakat ya. Ini norma masyarakat juga menjadi salah satu hal di mana terbentuknya di mana saja. Nah, supaya kita lihat di mana saja norma atau ketidaksetaraan gender terbentuk. Jadi sekali lagi ini sebenarnya menjelaskan yang tadi. Saya nggak akan mengulang lagi, Bapak sekalian. Nah, tapi kita juga mau lihat hambatan dalam kebijakan negara. Ini Komnas Perempuan mencatat, ini datanya Komnas Perempuan, kebijakan diskriminatif tahun 2019, pengesahan Kanun Hukum Keluarga Provinsi di Aceh. Kemudian sampai hari ini, rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT itu belum disahkan, termasuk rancangan Undang-Undang Pungkas ya, atau PKS. Penghapusan kekerasan seksual itu belum disahkan sampai hari ini, termasuk rancangan undang-undang masyarakat adat. Ini yang banyak berkaitan juga dengan kelompok-kelompok marginal. Nah, rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksana perlindungan pekerja migran juga belum. Ini masih belum. Kemudian konvensi ILO tentang 190 itu ya, itu juga belum. Kenapa ini penting ya? Ini soalnya penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Belum diratifikasi Indonesia. Ya. Nah, menurut saya ini ya, tantangan kesetaraan gender, ini kelompok-kelompok ini loh yang menolak kesetaraan gender yang biasanya dari kelompok-kelompok konservatif kanan.
Misalnya teman-teman mungkin pernah ingat Indonesia tanpa feminis, Indonesia tanpa pacaran, mempropagandakan poligami, kawin anak. Jadi ini sejalan dengan tumbuhnya kelompok yang anti keragaman. Nah, baru saja penelitian Human Rights Watch Maret 2021, mereka meneliti dari tahun 2014 sampai 2021, telah terjadi pemaksaan pemakaian jilbab yang telah melanggar hak asasi perempuan dalam hak atas pekerjaan dan pendidikan. Ini juga salah satu yang serius ya. Jogja juga pernah kena kasus ya ini ya, sampai dibawa ke ombudsman. Artinya apa ini semua? Ya, ini artinya menguatnya budaya patriarki yang tadi saya bilang, laki-laki nomor 1, kaidah ayah di segala lini. Ya, tentu saja bukan hanya itu. Kapitalisme juga dalam bentuk konsumtivisme, merusak lingkungan dan serakah ini juga salah satu tantangan ya. Kemudian anti demokrasi, otoritarianisme, suhartoisme, feodalisme, kemudian militerisme, kita lihat di Myanmar, perbudakan masih ada ya sisa-sisanya ya. Budaya-budaya kita tidak semuanya adiluhung. Ada fakta-fakta bahwa ada perbudakan. Nah, kemudian nih museum soalnya nih kita ngomongin. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, jawabannya apa sih? Jawaban dari kesetaraan gender ini ya. Kita juga ini kok malah lari. Kita tahu bahwa di Indonesia sudah ada pencapaian-pencapaian sedikit ya, adanya perwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara. Tapi sekali lagi ini pun masih menjadi tantangan, kuota 30% itu belum terpenuhi. Jadi 30% itu belum terpenuhi. Jadi misalnya 575 anggota DPR periode yang masih sekarang ini berlangsung, itu tuh hanya 118 perempuan. Atau artinya hanya 20,52 dari total jumlah. Jadi belum 30%. Nah, ini juga ada kepemimpinan perempuan. Nah, tapi kita juga harus lihat ini kepemimpinan perempuan ini seperti apa ya mereka ini, kawan-kawan sekalian. Seperti apa kepemimpinan perempuan di Indonesia gitu loh. Nah, perspektifnya seperti apa? Apakah mereka setuju dengan kesetaraan gender atau malah semata melanggengkan oligarki dan patriarki serta korupsi, kolusi dan nepotisme? Ini juga jadi soal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, data di sini hasil penelitian dari salah satu dosen UIN Jakarta, IIM. Jadi angka keterwakilan perempuan di parlemen itu dan kabupaten kota di Indonesia masih rendah. Ya. Itu masih kurang dari 15%. Ya, jadi masih rendah, masih jauh. Kemudian kedua, jadi ini lari-lari. Angka keterwakilan masih rendah. Yang kedua adalah tidak berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Ya, jadi mereka itu 40% anggota parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Padahal anggaran ini kunci ya. Jadi sulit ya bagi perempuan dapat terlibat dalam penentuan anggaran yang pro perempuan dan anak. Nah, ketidakterlibatan ini terkait dengan kualitas anggota perempuannya, tapi karena kuatnya juga budaya patriarki. Ya, jadi alasannya. Kemudian perempuan juga sangat jarang ditemukan di badan legislasi. Artinya apa kalau dia nggak ada di badan legislasi? Dia nggak banyak berkiprah dalam proses pembuatan kebijakan. Ya, jadi di budgetnya enggak, di kebijakannya juga enggak. Jadi ini soal. Nah, yang terakhir, secara personal kualitas caleg yang terpilih juga berpengaruh pada kinerja mereka. Banyak caleg yang terpilih adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan. Ini masih jadi soal di Indonesia. Atau kekuasaan rujukan, reference power dengan elit politik atau mereka yang sukses karena modal finansial dan popularitas semata. Jadi makanya banyak artis ya. Nah, rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan tentu saja sangat berpengaruh terhadap rendahnya dampak keterwakilan perempuan bagi perbaikan kebijakan sosial, terutama yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Ini masih terjadi sampai hari ini ya. Nah, ini kan data baru ya. Jadi misalnya 118 anggota DPR yang baru saja dilantik, 41% berasal dari dinasti politik. Dinasti politik yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik. Nah, itu jadi masih soal buat kita ya, soal ini. Nah, selanjutnya ini juga pemimpin perempuan, tadi itu anggota DPR-nya. Kalau pemimpin perempuannya kita lihat datanya, Pilkada 2018 hanya 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi ini menunjukkan ketimpangan partisipasi perempuan pada pilkada serentak ya.
Dan itu pun dari 31 itu tuh mereka punya latar belakangnya itu mempunyai jaringan kekerabatan, mantan anggota legislatif dan petahana. Ya, jadi sekali lagi ini jadi salah satu tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian tapi kita nggak boleh terlalu pesimis. Nah, kemajuannya apa? Kemajuannya langkah penanganan pencegahan kebijakan diskriminatif itu ada karena ada sekitar 400-an kebijakan diskriminatif di seluruh Indonesia. Kemudian amnesti presiden untuk baik Nuril ya yang dari Lombok itu. Rekomendasi umum CEDAW tentu saja mudah-mudahan tahu ya konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan tentang perempuan dan pengurangan risiko rencana dalam konteks perubahan iklim. Kemudian ada bisnis dan HAM, ada peta jalan bisnis dan HAM, ini juga kemajuan-kemajuan. Surat keputusan, yang mungkin Mbak Inaya bisa bicara, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam. Ini salah satu capaian menarik ya, baik ini. Peraturan Bupati Jayapura tentang penyelenggaraan daerah bebas kekerasan. Kemudian Perma nomor 5 tahun 2019 keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak ya. Jadi sekarang bolehnya 18. Ya, jadi 18 plus. Nggak boleh kurang dari itu. Nah, ini salah satu capaian. Kemudian jawabannya kita pengen seperti apa Ibu Bapak sekalian? Perempuan dan pria, anak perempuan dan anak laki-laki dalam semua keragaman mereka bebas menempuh jalan yang mereka pilih dalam hidup. Memiliki kesempatan yang sama, dapat sama-sama berpartisipasi dalam memimpin masyarakat. Kemudian juga ini mimpi dan cita-cita ya, mimpi dan visi kita. Mengakhiri kekerasan berbasis gender, menantang stereotip gender, menutup kesenjangan gender di pasar tenaga kerja, mencapai partisipasi yang setara di berbagai sektor ekonomi, mengatasi kesenjangan upah gender dan pensiun. Nah, ini juga nih salah satu konsep menutupi kesenjangan perawatan gender atau gender care gap. Kenapa? Ini penting. Karena perempuan itu melakukan 52,4% lebih banyak pekerjaan perawatan daripada laki-laki. Ya, berpenghasilan hanya setengah dari rata-rata pendapatan seumur hidup laki-laki. Jadi kesenjangan pendapatan seumur hidup gender dan akhirnya perempuan cukup sering dihadapkan pada kemiskinan pada usia tua ya sebagai akibat dari kesenjangan pensiun gender. Ini memang lingkaran setan ya, lingkaran setan kesenjangan gender. Jadi ini juga salah satu tantangan dan kemudian mencapai keseimbangan gender dalam politik ya, dalam kepemimpinan politik. Nah, strateginya bagaimana? Menggunakan pendekatan ganda pengarusutamaan gender yang dikombinasikan dengan tindakan yang ditargetkan ya. Jadi ada proyek-proyeknya dan interseksionalitas. Ini kita penting banget. Interseksionalitas ini kalau kita ngomong pengarusutamaan gender, ini jelas secara rasional sistematis. Nah, ini artinya melalui kebijakan dari perencanaan, kemudian ada monitoring, kemudian ada evaluasi. Jadi memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dan satu lagi konsep yang penting dipahami adalah interseksionalisme, di mana ada berbagai sistem atau bentuk penindasan, dominasi, dan diskriminasi. Ini kalau kita lihat gambar sederhananya seperti ini. Ibu Bapak sekalian bisa lihat, setiap perempuan dan laki-laki juga mengalami kerentanan yang berbeda dan berlapis karena identitas kelas, gender, usia, tempat tinggal, status perkawinan, disabilitas, bentuk tubuh juga bisa ya. Misalnya orang yang gemuk kemudian didiskriminasi. Itu juga bisa ya. Usia, udah tua jangan usah diajak-ajak misalnya. Gitu. Jadi pendidikan juga itu adalah kita kalau ngomong interseksionalitas itu lapisan-lapisan dan kerentanan-kerentanan yang beragam, bermacam-macam. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mimpi kita tuh masih berjalan, masih harus kita capai pelan-pelan maupun secara melompat. Jadi bisa beragam langkahnya. Nah, ini pertanyaan boleh sekarang atau nanti? Moderator. Iya, disampaikan sekarang Bu, nanti Oke. akan memilihkan peserta yang Oke, apa kesetaraan gender?
ya berdasarkan tadi sudah saya jelaskan, atau ada bisa mengelaborasi, kemudian tujuannya seperti apa. Jadi ada 2 pertanyaan, kesetaraan gender itu apa, tujuannya apa, tujuan kesetaraan gender. Yang baru saja saya sampaikan tadi. Silakan. Silakan kepada sahabat museum yang telah bergabung bisa menekan tombol tangan atau raise hand. Nanti saya akan memilih, baik sudah ada. Saya akan memilih 2 orang untuk menjawab langsung ya. Nanti akan didengarkan kita secara bersama-sama. Pertanyaannya satu-satu apa langsung dijawab dua-duanya Mbak itu? Boleh menjawab salah satu, nanti salah satu orang menjawab satu pertanyaan. Oke, nomor 1 dulu ya, apa kesetaraan gender menurut Anda? Silakan. Jadi saya akan memilih Muhammad. Satu laki, satu perempuan ya Mbak? Iya, ya, Muhammad Kozim, silakan. Kozim ya. Monggo Mas Kozim. Nomor 1 aja Mas. Belum kedengeran ya? Belum kedengeran. Saya nggak dengar ya. Oh, oke. Yang lain dulu ya. Kalau gitu mungkin Syahrul Ramadan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Damai. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mas Syahrul, silakan jawab. Apa kesetaraan Saya mau gender? menjawab yang nomor 2, Bu. Oh, kamu mau nomor 2, oke. Tujuannya. Ya. Adapun tujuan kesetaraan gender yaitu agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu, Bu. Terima kasih. Oke. Ini langsung dijawab, Mbak. Boleh, Bu. Oke, bisa itu jawabannya. Baik, untuk peserta kedua saya akan memilih Mbak Fida Anggraini. Mbak Vida berarti menjawab nomor 1 ya, karena Ya. tadi udah diambil. Oke. Boleh, silakan. Silakan Mbak Vida. Monggo Mbak Vida. Baik, halo Kak, izin menjawab. Silakan, monggo. Yang nomor pertama. Nomor 1 ya, Jeng. Mbak. Sekarang nomor 2 udah diambil sama Mas Sahrul tadi, punten. Mbak Vida, halo. Belum dengar suaranya. Koneksi ya? Apa mau diganti? Oh, kasihan ya Mbak Vida. Apa nggak bisa nulis di chatting atau gimana? Atau siapa? Mungkin bisa melalui chat, Mbak Fida. Mbak Vida chatnya. Ini chat. Sebentar, Bu. Oh iya. Ya, silakan Mbak Vida, monggo. Nomor 1 ya, Jeng. Lewat Zoom atau chatnya, Bu? Boleh langsung aja, kalau bisa langsung monggo, biar saya bisa langsung iya atau tidak. Baik, untuk pengertian kesetaraan gender sendiri merupakan tujuan untuk mencapai adanya kesetaraan gender. Sedangkan keadilan itu yang merupakan proses untuk mencapai kesetaraan. Terima kasih, Bu. Jadi kesetaraan gender itu apa, Mbak? Kesetaraan. Tujuan untuk mencapai kesetaraan itu sendiri, Bu. Terus kalau nomor 2 apa menurut kamu? Nomor 2, tujuan. Kalau tujuan apa? Kalau tujuan kesetaraan gender apa? Yang terakhir tadi saya banyak jelasin. Nggak usah semua. Apa contohnya? Kalau tujuannya sendiri yaitu untuk mencapai kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Bukan hanya laki-laki saja, melainkan perempuan ataupun gender yang lainnya. Itu seperti apa misalnya contohnya? Contoh dari apa, Bu? Tadi yang tadi saya jelasin. Jadi kesetaraan gender misalnya apa? Bebas memilih atau apa?
Oke, udah keren kok jawabannya. Baik. Oke Mbak, sambung. Jawaban sudah bisa diterima ya Bu Damai? Sudah. Baik, terima kasih Bu Damai atas Terima kasih. pemaparannya dan sesi tanya jawab secara langsung. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui slido.com yang sudah di-share linknya oleh panitia. Nanti pertanyaan dari sahabat museum akan kita bacakan di akhir pemaparan dari para narasumber. Nah, untuk sesi kedua saya mempersilahkan Ibu Inayah untuk memaparkan materinya. Ibu Inayah. Di unmute sudah. Nanti di akhir pemaparan materi juga akan ada sesi pertanyaan dari narasumber yang bisa teman-teman jawab melalui raise hand. Nanti saya akan memilih 2 peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari para narasumber. Oke, Bu Inayah sudah bisa bergabung. Sudah, terima kasih. Tadi di mute, tadi ke mute. Oh iya. Baik, kalau sudah di nggak bisa ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak moderator dan juga Mbak Damai. Saya juga banyak belajar nih, Mbak Damai sudah menyampaikan banyak hal. Sebenarnya Bapak Ibu, saya tinggal menambah sedikit-sedikit. Saya juga muridnya Mbak Damai soalnya kalau soal ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, semua salam ya untuk yang dengan salam yang berbeda-beda karena kita harus setara, salam setara lah. Yang penting saya ikut alirannya Mbak Damai ya, paling aman salam setara Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Banyak teman-teman kami juga yang positif Covid, tetangga-tetangga kita ya alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan willingness, keinginan untuk berdiskusi, masih diberikan nafas lah gitu. Paling gampang masih diberikan nafas sehingga kita bisa berjuang ya Mbak Damai. Kalau kita sakit luar biasa itu teman-teman yang baru kena Covid, alhamdulillah kita semua sehat. Dan yang saya hormati tentu Pak Suharja, terima kasih Bapak sudah mengundang saya. Nggak tahu dapat nama saya dari mana, yang penting saya berterima kasih diberikan kesempatan Bapak. Dan juga terima kasih kepada Bu Muri, teman-teman Bapak Ibu di Benteng apa ya ininya pronunciasinya gimana sih Mbak moderator, Federburg ya? Iya, saya nggak pernah di Belanda jadi takut salah. Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, saya lihat banyak yang senior, tetapi juga banyak anak-anak muda milenial ya. Ini pesertanya saya kira ini majemuk ya, menunjukkan bahwa kita memang harus berbicara dari perspektif kesetaraan agar bisa diakses oleh semua usia. Ini yang tidak mudah nih, sepertinya ada usia milenial, ada usia seperti kami mungkin generasi X ya Mbak Damai, mungkin jangan-jangan ada yang generasi baby boomer juga gitu. Jadi tadi kalau Mbak Damai mungkin sudah berbicara spektrum yang begitu luas Bapak Ibu, yang berbicara teoritis dan berbicara dalam konteks internasional dan Indonesia, nasib kita seperti apa, kita ada di mana, dimulai dengan teori gender. Kebetulan saya juga ngajar, kalau di kami ada mata kuliah agama, gender, dan seksualitas Mbak Damai. Jadi di prodi S1 dan S2 saya mengajar 5 kelas ini, agama, seksualitas, dan gender. Jadi alhamdulillah itu menjadi concern kita bersama dan tadi sudah disampaikan. Nah, saya diminta oleh Bapak Ibu panitia dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk berbicara tentang bagaimana kita belajar kesetaraan dari Kartini. Nah, tugas saya lebih mudah Mbak Damai. Jadi saya ingin bernostalgia, kemudian mengulik ya sedikit tracing back gitu, kembali sebentar, saya cek ininya. Saya mau share Bapak Ibu. Jadi tugas saya lebih sederhana Bapak Ibu ketimbang Mbak Damai karena saya hanya akan bicara
tentang bagaimana mengingat kembali gitu sejarah Ibu Kartini dan apa yang bisa kita ambil, kira-kira begitu. Jadi ini semacam bernostalgia gitu ya. Dan mudah-mudahan dari nostalgia ini kita bisa melanjutkan apa yang tadi diceritakan dan disampaikan oleh Mbak Damai, what to do next gitu ya. At least dari hal kecil lah dari diri kita. Kalau di UIN itu Bapak Ibu, karena saya di UIN ya, mulailah dari dirimu, ibda binafsik gitu. Jangan mengharapkan dari orang lain, nanti kamu frustasi gitu kampanye. Nah, mudah-mudahan nanti ini adalah semacam kalau kami mengkaji teks gitu ya, atau mengkaji dalil-dalil agama, itu kan biasanya yang kita selalu bilang bahwa ayolah kita lakukan pembacaan ulang dan paling enggak terapkan untuk diri kita sendiri dulu. Nah, ini saya ingin membaca dan mengajak Bapak Ibu untuk melihat itu, membaca ulang. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari Kartini? Nah, ini Bapak Ibu, saya suka kalau Mbak Damai itu orangnya orangnya itu tegas gitu, dan kemudian apa ya, ya pokoknya tegas dan tek 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 gitu ya. Makanya dari PowerPoint-nya kelihatan Bapak Ibu. Kalau saya orangnya itu mungkin colorful. Aduh, rada-rada artistik sitik gitu ya Mbak Damai ya. Ini kita serius tapi santai ya Bapak Ibu, santai tapi serius. Karena sekali lagi, karena ini segala usia ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini saya senang juga karena ada bapak-bapaknya, ada mas-mas ini yang hadir di sini ya. Ini Kartini dan Kartono yang luar biasa. Ini luar biasa karena bicara kesetaraan, karena judulnya yang diminta adalah, kalau saya rumuskan secara sederhana, belajar dari Kartini tentang kesetaraan. Nah, belajar kesetaraan seperti yang dikatakan oleh Mbak Damai nggak bisa kalau hanya perempuan yang dituntut untuk belajar. Pasti harus bersama dengan laki-laki. Nah, maka laki-laki yang hadir di sini ini adalah laki-laki yang sangat spesial. Dan ini laki-laki yang sebenarnya menjadi tumpuan harapan ke depan ya, bisa bergandengan dengan kita Mbak Damai, karena kita nggak bisa bekerja sendirian. Jadi terima kasih ya Bapak-bapak, Mas-mas yang sudah hadir, termasuk Pak Direktur bentengnya. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira poin-poin atau beberapa hal yang bisa kita ambil dari Kartini sepembacaan sederhana saya ya. Saya coba membaca beberapa sejarah. Yang pertama yang menurut saya itu bisa kita ambil Bapak Ibu, dan itu bisa kita lakukan from now on, itu adalah tradisi berpikir kritis beliau. Tadi Mbak Sri Utami menjelaskan ya bagaimana di usia 12 tahun, hanya sampai 12 tahun beliau bersekolah. Berarti itu tingkat apa ya Mbak? SMP kali ya kalau 12 tahun ya. Jadi masih muda sekali, dan setelah itu dipingit. Tetapi bayangkan nggak Bapak Ibu, usia semuda itu sudah punya pemikiran how to change, how to make change, bagaimana membuat perubahan. Itu artinya bahwa Kartini adalah seorang sosok yang sebenarnya beliau mestinya tidak hanya menjadi simbol perempuan berkebaya, itu jauh dari itu. Karena beliau adalah simbol tradisi berpikir kritis. Bagaimana beliau mengkritisi budaya yang kalau istilahnya Mbak Damai tadi patriarki gitu, yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara berbeda, karena gender tadi kan sudah dijelaskan. Kita melihat dari perspektif gender. Gender adalah konstruksi masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan. Membedakan dalam hal apa? Ya membedakan dalam status, peran, tanggung jawab, kerja, dan seterusnya. Nah, Kartini adalah simbol seseorang, dan kebetulan beliau adalah perempuan yang ada dalam kondisi yang sangat patriarki. Mungkin patriarkinya berapa? 75% lebih parah daripada kita sekarang ya. Karena kalau usia 12 tahun beliau sudah dipingit, bayangkan, nggak boleh sekolah. Jadi tapi nalar kritisnya tetap jalan. Jadi menurut saya satu hal yang harus kita tumbuhkan sebagai perempuan dan juga laki-laki, karena laki-laki juga jangan salah, sama-sama kita dikonstruk, laki-laki dikonstruk menjadi patriark, dikonstruk menjadi korban yang harus siap melayani konstruk patriark. Jadi sama korban budaya gitu kalau saya ngomong gitu ya. Sehingga kalau saling menyalahkan, ya sebenarnya yang salah adalah struktur yang makro gitu, yang harus kita kritisi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi teman-teman milenial terutama, kalau mau bahagia tadi itu ya, karena tujuan dari kesetaraan itu kan kebahagiaan, ya harus berpikir kritis sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kartini gitu. Sebagaimana dikatakan ya, dia di usianya yang sedemikian muda bisa mengatakan, alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik dengan baik-baik.
Nah, kata kunci Kartini di situ adalah pendidikan gitu. Dan pendidikan Bapak Ibu itu jangan hanya berpikir harus sekolah S2, S3 sampai doktor, profesor. Pendidikan itu bisa formal dan non formal. Nanti saya tunjukkan bagaimana pendidikan dalam proses pendidikan di dalam simbol Kartini ini tetap berjalan. Ya, bahkan Kartini bisa bicara soal agama. Coba Mbak Damai bisa bayangkan nggak sih di abad 19 gitu ya, usia begitu muda sudah bisa bertanya mengenai agamaku Islam, aku harus cerita apa? Wong Islam melarang kok untuk mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Ini kan critical thinking. Mau ngomong sama orang lain tentang agama kok nggak boleh. Ini kan sebenarnya kalimat kritik. Kritik terhadap agama yang tidak membolehkan pada saat itu ya dianggap tabu untuk bicara dengan orang lain. Kalau sekarang dianggap itu sebagai sesuatu yang normal ya untuk berdialog, walaupun masih banyak juga yang menentang dialog. Tetapi bahwa pada masa Kartini di masa itu adalah sesuatu yang tabu sehingga beliau mengkritisi. Gitu. Lagi pula kalau aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam, jadi aku nggak tahu apa-apa. Kira-kira begitu, wong warisan kok. Bagaimana coba aku bisa mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak memahaminya? Bayangkan nalar kritisnya. Sama Bapak Ibu. Sekarang kita tanya, apakah kita pernah bertanya tentang agama kita? Mengapa aku menjadi Islam, Muslim? Mengapa aku menjadi Katolik? Mengapa aku menjadi Hindu, Buddha? Kita bahkan mungkin nggak pernah bertanya ya, just ya ikuti aja gitu kan. Mengapa saya kalau Islam kok NU, mengapa saya Muhammadiyah gitu. Saya sering bilang ke mahasiswa, ya kebetulan karena kita lahir di keluarga Muslim. Coba kalau kita menjadi anaknya Pak Frans Magni Suseno, ya, nggak mungkin kita akan menjadi misalnya NU atau menjadi Muhammadiyah gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa nalar kritis itu sudah ada di dalam seorang sosok yang dinamakan Kartini dalam kondisi yang sebegitu patriah dan sebegitu terbelenggunya. Nah, kita malu kan kalau di masa kayak gini, nalar kritis kita malah mati. Nah, itu masalahnya. Oke, kekuatan menulis ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ini perempuan, Bu, yang bapak-bapak juga ya terutama. Tetapi karena konstruk besarnya kan wis perempuan itu yang penting itu kan manut, yang penting itu kan mengerjakan, melayani, dan itu sudah masuk surga misalnya begitu ya. Itu sebenarnya jauh dari Kartini dan jauh dari ajaran agama gitu. Ya kalau bicara agama jelas Iqra ya pasti harus membaca. Kartini itu sangat menjadi simbol kuat tentang betapa pentingnya membaca. Jadi di sejarah manapun Bapak Ibu silakan bisa lihat itu digambarkan bagaimana di dalam masa pingitan Kartini yang dia lakukan apa? Membaca, menulis surat gitu. Ada salah satu sahabatnya ya Mbak Sri Utami, siapa namanya Stella. Nah, bagaimana dia mengungkapkan kritiknya terhadap budaya, bagaimana dia mengungkapkan menderitanya menjadi perempuan karena dipingit, tetapi tidak membunuh kreativitas berpikirnya gitu. Nalar kritisnya tetap jalan. Jadi dia menuliskan pemikirannya, perasaan dan harapannya, berbagi cerita. Bapak Ibu tahu nggak kekuatannya? Sekarang kita bisa belajar dari beliau. Kenapa? Karena beliau menulis. Nah, sekarang Bapak Ibu udah sering menulis atau belum? Nah, itu kan kita tinggal flashback Bapak Ibu refleksi ke masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau pengalaman saya nih Bapak Ibu, kalau boleh share sedikit sebagai perempuan ya, menjadi pimpinan itu kan nggak mudah. Apalagi saya di fakultas yang di situ tokoh-tokoh para pemikir Bapak Ibu, karena ada prodi filsafat, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, itu prodi berat-berat semua di fakultas kami itu. Ada 8 prodi itu berat-berat semua. Ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, filsafat. Di situ tuh orang pinter-pinter semua, karena mereka profesornya ya bidang itu. Bayangkan harus mimpin orang pinter. Tapi Bapak Ibu, karena menulis, jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau stres dengan kerjaan kantor, itu menulis. Dan menulis itu adalah obat yang mujarab. Saya belajar dari Kartini, karena kalau mau dikenang ya menulis. Nah, Bapak Ibu, mulailah menulis. Menulis itu nggak usah sulit-sulit, Bu, Pak. Menulis puisi juga itu memberi kekuatan loh. Kartini di dalam masa pingitannya itu membaca roman-roman feminis. Roman yang ditulis oleh para feminis, dan itu yang ternyata juga mendorong beliau untuk bisa berpikir lebih kritis melihat adanya ketidakadilan di dalam masyarakatnya waktu itu, masyarakat kita. Jadi itu Bapak Ibu, kekuatan membaca dan menulis serta mengekspresikan pemikiran dan harapan. Jadi Bapak Ibu mulailah menulis, membaca dan menulis. Menulis nggak usah pakai teori, nggak apa-apa, yang penting menulis gitu. Tuliskan apa keinginan Bapak Ibu, sehingga nanti anak cucu kita akan tahu gitu loh. Apa akan menjadi guide bagi mereka apa yang diinginkan oleh nenek moyangnya. Kira-kira begitu. Kalau ini jelas lah ya tadi.
menjadi inspirator kemerdekaan, reforman, agen perubahan. Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi, terutama yang ibu-ibu ini ya, karena konstruknya ini yang, kenapa ibu-ibu ya, karena konstruknya ya, kita bicara Kartini ini kan kalau bapak-bapak konstruknya kan dari awal memang sudah kompetitif ya, mainannya mobil-mobilan gitu kan. Nah ini yang bagaimana perempuan juga belajar dari Kartini untuk menjadi agen perubahan. Bukan sebagai orang yang harus hanya tunduk pada ketidakadilan. Nah itu, ya jadi bagaimana kita melihat dengan kritis apakah ada ketidakadilan di sekitar kita dan kita do something, melakukan perubahan. Kadang kita frustasi ya kalau dengerin ceritanya Mbak Damai tadi, frustasi ya Bapak Ibu, ya Allah masalahnya Gusti Allah banyak banget gitu. Kadang saya aja frustasi loh Mbak Damai, Mbak Sri Utami, dari mana, where we start gitu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, paling nggak mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kecil kita, mulai dari komunitas kita, sehingga nanti menjadi membesar-membesar. Tapi kita harus melakukan perubahan. Dimulai dari mana? Pendidikan tadi itu. Pendidikan, kita membaca, menulis, nih sebagaimana yang diajarkan oleh ibu kita Kartini. Tadi harusnya dimulai dengan menyanyi bersama lagu Kartini loh Mbak moderator. Jadi bayangkan ya, seorang Kartini dia bisa melakukan kritik terhadap kondisi perempuan pada saat itu. Padahal dia adalah termasuk orang yang nyaman Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, biasanya orang yang sudah nyaman itu kan sudah malas ya berpikir kritis. Kenapa orang sudah nyaman kok? Tapi Kartini ini dia ada di kondisi yang nyaman, relatif nyaman ya karena keluarga ningrat dan bisa sekolah. Tapi karena beliau memiliki jiwa humanis, beliau mempunyai beliau cerdas gitu, bisa membaca bagaimana sekelilingnya itu ternyata banyak ketidakadilan dan dia sendiri sebenarnya bisa lebih bebas. Beliau seharusnya bisa sekolah gitu, bisa memiliki akses yang lebih luas, dan itu yang nalar yang beliau rawat sehingga beliau mampu untuk mengkritisi kondisinya sendiri Bapak Ibu. Jadi biasakan kita untuk mengkritisi, sekarang ini sebenarnya saya ini nyaman, jangan-jangan bapak-bapak yang nyaman ini pun sebenarnya juga terancam gitu loh. Kenapa? Karena dengan kenyamanannya, mohon maaf ya bapak-bapak, ini kan kalau menurut penelitian gitu harapan hidup perempuan kan lebih panjang ya Mbak Dawe dan Mbak Sri Utami. Kita harus teliti, jangan-jangan salah satunya karena perempuan itu sudah terbiasa tangguh gitu loh, terbiasa multitasking. Nah, jangan-jangan kenyamanan bapak-bapak yang biasa dilayani itu justru menjadi peluang bapak-bapak menjadi lemah. Karena begitu ditinggal istri, wah itu alasannya, wah harus segera menikah lagi nih karena nggak bisa hidup sendiri. Bayangin, jadi laki-laki juga kadang dirugikan ya, seringkali dirugikan oleh konstruk dan karena apa ya? Karena konstruk memungkinkan bapak-bapak laki-laki menjadi laki-laki marah itu dianggap biasa, konstruknya kan begitu. Kalau perempuan harus lembut. Itu yang membuat bapak-bapak nanti jadi darah tinggi gitu loh. Jadi kan penelitian menunjukkan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek dan meninggal karena dirinya sendiri. Kalau perempuan harapan hidupnya panjang dan meninggal karena orang lain gitu ya Mbak Damai. Karena melahirkan gitu ya, karena makanannya untuk keluarganya gitu. Jadi artinya bahwa kita sebenarnya rugi semua kalau melanggengkan konstruk yang tidak adil ini. Dan kita belajar dari Ibu Kartini bahwa bahwa gagasan pendidikan dan perempuan itu bisa merubah gitu. Bisa merubah, yang pertama mindsetnya yang dirubah tentu ya. Jadi gagasan pendidikan, makanya beliau mendirikan the first Indonesian primary school for native girls that did not discriminate based on social standing. Membuat sekolah yang bisa diakses oleh semua orang. Nah Bapak Ibu kan bisa saja membuat sekolah di rumahnya. Nggak usah banyak-banyak gitu loh. Tapi ada gitu ya, dimulai dengan membangun tradisi ngajari anak-anak kita Bapak Ibu. Ya kalau sebelum ngajari anak-anak kita dulu Bapak Ibu. Gimana mau ngajari kalau kita sendiri tidak punya nalar kritis kan gitu. Nalar kritis itu gampang Mbak Sri Utami sebenarnya. Nerima berita, langsung percaya. Oh berarti itu nalarnya nggak dipakai. Nerima berita Bapak Ibu, dibaca dulu ini siapa yang ngirim, kira-kira tujuannya apa. Sebentar, ini jangan-jangan provokatif. Bapak Ibu bandingkan dengan berita yang lain, itu sudah ada nalar kritis Bapak Ibu. Termasuk di rumah Bapak Ibu, jangan hanya karena sudah terlanjur nyaman ya wis lah bengi-bengi, apalagi masa puasa ya, enak-enak tidur kok harus bangun membantu. Nah, Bapak Ibu juga harus ada nalar kritis. Sebentar, ini siapa yang akan menyiapkan, siapa yang capek, siapa yang akan makan gitu. Jadi itu yang maksudnya nalar kritis itu bisa dioperasionalisasikan di dalam hal yang sangat sepele bahkan di dalam rumah gitu.
Baik Bapak Ibu ya, jadi mendidik diri kita sendiri dulu gitu loh. Gimana kita mau mendidik orang lain kalau kita sendiri belum well educated gitu tentang konsep kesetaraan dan saling menghargai ini. Nah ini yang menjadi guru. Nah ini Bapak Ibu, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi Kartini itu dalam surat-suratnya menggambarkan bagaimana beliau sangat kagum dengan ilmu pengetahuan modern dan terutama dengan kehidupan perempuan-perempuan di Barat. Tapi, nah ini bagusnya Kartini, beliau sangat mengapresiasi tradisi juga. Beliau sangat menghormati tradisi. Menghormati tetapi tidak kehilangan kritis gitu. Nah itu yang susah sebenarnya itu bagaimana kita mengkombinasikan Bapak Ibu, kita menyelaraskan di satu sisi adalah nalar kritis ya, cara berpikir dan juga pengetahuan modern yang bisa membantu kita untuk merawat nalar kita ya. Tetapi di sisi yang lain juga tradisi gitu ya. Kalau tradisinya memang sudah adil ya harus kita hargai, harus kita rawat misalnya kayak gitu ya. Termasuk tradisi menghormati orang tua, menghormati orang lain gitu kan harus kita rawat. Baik. Nah, Bapak Ibu itu, nah ini juga Bapak Ibu. Ini yang sangat kuat di dalam diri Kartini yang saya mencoba mencontohnya ini Mbak Damai dan Mbak Sri Utami. Kombinasi intelektualisme dan aktivisme. Itu saya pengen sekali, saya ingat loh Bapak Ibu dulu waktu kecil, ternyata ibu saya sama loh. Ibu saya itu produk seperti Kartini dari keluarga ningrat, hampir persis ceritanya seperti Kartini dan cita-cita beliau menjadi orang seperti Kartini gitu. Dan saya juga begitu dari dulu pengen menjadi orang seperti Kartini. Dan saya lihat salah satu yang kuat dari Kartini itu adalah kombinasi antara intelektualisme dengan merawat nalar kritisnya, tapi juga jangan berhenti hanya pada wacana, tapi juga melakukan sesuatu. Itu. Jadi Kartini itu juga intelek, pemikir gitu, tetapi juga aktivis. Nah itu yang kita berat ya Mbak Damai ya, karena kadang kan kalau di Indonesia itu katanya kalau aktivis dan akademisi itu selalu berantem karena tidak pernah ketemu kan gitu ya. Nah untuk perempuan kita harus bisa itu bahwa kalau kita mau mewujudkan kesetaraan, kita harus bisa mengkombinasikan antara intelektualisme dan aktivisme. Dan seharusnya laki-laki juga ada perubahan mindset. Bahwa laki-laki juga harus menjadi intelek tetapi juga aktivis. Menjadi intelek itu tidak harus menjadi profesor. Tapi at least bahwa pikiran kita ini Bu, Pak, yang membedakan kita dengan binatang itu hanya pikiran loh Pak. Lah kalau pikiran sudah enggak hidup, berarti kan kita udah levelnya mohon maaf ya nanti sama dengan kan gitu ya, katanya kan manusia itu hayawanun natik, binatang yang berpikir itu, jadi bedanya cuma di pemikiran. Lah kalau pemikiran kita sudah nggak jalan ya berarti kita sama dengan yang mohon maaf ya bukan discrimination against animals itu, tapi bahwa memang beda antara binatang dengan manusia yang diberikan kelebihan pada pemikiran. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian nah ini juga berat ya. Tetapi kalau kita mau belajar dari Kartini yang pada masa itu bisa melakukan kritik sosial terhadap budaya masyarakat. Nah ini Bapak Ibu, ya kita dengan cara yang baik ya mengkritik nilai-nilai yang memang diskriminatif, yang melanggengkan ketidaksetaraan. Ya mau nggak mau harus kita mulai Bapak Ibu yang guru mulailah di kelasnya. Gitu. Ya mulai dari diri sendiri dulu ya tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ke saya karena saya ngajar di perguruan tinggi, saya dengungkan itu di setiap kelas tentang kesetaraan itu gitu. Kalau Bapak Ibu sebagai misalnya pedagang di pasar, tunjukkan itu di pasar Bapak Ibu bahwa kita berani ketika di pasar ada ketidakadilan ya kita harus ngomong gitu, kita harus bersuara itu. Jadi harus berani menyuarakan ketidakadilan, pejuang. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi ya, kebahagiaan kesetaraan gender itu nggak bisa Bu direalisasikan Pak kalau kita diem saja gitu. Jadi kalau sampai sekarang tadi pertanyaannya ya, jadi sejauh mana sih Kartini sudah sukses? Ya bukan Kartini, kita yang harus merealisasikannya, beliau sudah meninggal kok gitu. Dan kalau tadi Mbak Damai gitu membuat kita frustasi dengan datanya gitu, yaitu kita yang bertanggung jawab. Jangan-jangan kita sendiri yang ada di forum ini tidak melakukan apa-apa, mohon maaf gitu. Jadi marilah saya kira Benteng Federberg ini bisa menjadi contoh yang luar biasa loh. Memulai perayaan Hari Kartini dengan diskusi. Bukan dengan lomba busana, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya termasuk yang tidak setuju bahwa Hari Kartini dirayakan dengan lomba berdandan, lomba
menggunakan kebaya itu sama sekali jauh dari apa yang diajarkan oleh Kartini gitu. Karena Kartini justru mengajarkan itu mengkritik budaya yang apa ya, yang mendomestikasi perempuan gitu. Lah kok malah macak, lomba masak. Ya kalau itu untuk senang-senang aja nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi jangan dijadikan bahwa ideologi Kartini itu jelas salah gitu. Itu kekeliruan kalau orang kami di filsafat itu bilang itu sesat pikir. Itu sesat pikir, menyimpulkan Kartini dengan memasak, dengan memakai kebaya gitu, itu adalah sesat pikir karena sebenarnya yang diajarkan beliau bukan itu gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pejuang kesetaraan, kemudian melakukan sesuatu yang memiliki dampak sosial. Nah, ini Bapak Ibu kalau kami di perguruan tinggi, ini PR kita. Bagaimana kita menjadi akademisi tetapi juga kita melakukan perubahan di dalam masyarakat gitu. Nah itu memang ya itu tugas kita ya, meskipun misalnya di Benteng ini Pak Suharja, ini luar biasa loh Pak Suharja punya kesadaran bagaimana bisa melakukan perubahan di masyarakat. Jadi museum ini menjadi museum yang akan menjadi simbol perubahan menjadi lebih baik. Itu luar biasa loh Pak Suharja. Saya tergeran-geran loh, ya Allah ini museum loh bisa ngomongin soal gender gitu ya Mbak Damai ya, itu luar biasa itu. Artinya bahwa ini bisa menjadi simbol bahwa museum ini menjadi agent of change gitu yang akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan perubahan. Dimulai dari mana lagi-lagi? Ya dari diri kita lah, dari keluarga kita itu. Seperti Kartini, karena Bapak Ibu saya kebetulan ini Bapak Ibu selain saya concern ke gender, concern saya itu ke gerakan radikal Bapak Ibu. Mohon maaf, kelompok radikal. Bapak Ibu tahu nggak mengapa kelompok radikal itu sukses? Karena yang digarap pertama oleh mereka itu adalah otak. Jadi yang di brainwash itu adalah pikirannya dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan perubahan yang efektif itu memang harus dari pikiran dulu. Ini kalau mau mengikuti strateginya teman-teman kelompok dalam tanda petik ya, kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila lah, yang mau mendirikan negara sendiri lah, itu pasti yang digarap pertama itu adalah pikirannya. Gitu. Nah maka Bapak Ibu, ini Kartini itu begitu. Pendidikan itu adalah untuk merubah mindset. Sehingga change the way people think. Bagaimana dia merubah cara berpikir orang, gitu. Oke. Nah ini endingnya Bapak Ibu. Saya melihat Kartini itu sebenarnya sebagai simbol agensi. Agensi itu adalah simbol sesuatu yang menggerakkan, yang bergerak, yang aktif, dan kekuasaan, power, perempuan. Bapak Ibu, Mbak Damai, saya kok sering berpikir ya bahwa sebenarnya jargon-jargon perempuan lemah itu adalah hoax. Itu sebenarnya adalah mitos yang tidak terbukti karena kenyataannya perempuan itu sangat powerful. Sebagaimana terlihat, bayangkan seorang Kartini dalam kondisi yang seperti itu beliau bisa sebegitu powerfulnya, gitu. Dan cerdas, tangguh, mempunyai daya juang yang kokoh dalam situasi apapun dan menjadi transformer. Transformer itu adalah agen yang melakukan perubahan dan peduli pada nasib orang, agama, dan bangsa. Saya ingin tes case sedikit tentang kata-kata transformer Bapak Ibu. Waktu kami diberangkatkan ke Australia ada 27 kalau nggak salah pimpinan perempuan di Indonesia, termasuk dari Katolik, dari Hindu. Mungkin Mbak Damai pernah mengikuti program itu ya Mbak Damai, saya kurang tahu. Itu salah satu yang kami diskusikan adalah how to become a future leader. Dan pemimpin masa depan, nah Kartini masa depan, itu ternyata adalah pemimpin transformatif Bapak Ibu. Transformatif itu adalah sangat feminin. Transformasi itu, pemimpin transformatif itu ciri-cirinya itu seperti Ibu Kartini. Pertama diantaranya adalah bisa berdialog. Nah, Bapak Ibu jangan salah, dialog itu kata-kata feminin loh Mbak Damai ya kan? Karena yang biasa berkolaborasi dari kecil, dari konstruk. Nah ini Bapak Ibu, kita sebenarnya dirugikan sebagai perempuan dengan konstruk yang patriarki. Tapi banyak konstruk yang kemudian membuat kita kuat. Karena dari awal kita dibiasakan, maksud saya perempuan ya. Perempuan dengan dalam kultur yang patriarki, itu diajarkan untuk berdialog, bernegosiasi. Pasaran Bapak Ibu, itu kan mengandaikan kita harus berinteraksi dengan orang, tawar-menawar. Itu kan negosiasi. Tawar-menawar, berdialog, berdiskusi gitu. Itu adalah feminitas. Dan pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang mampu untuk berdialog, mampu, dan agama-agama Bapak Ibu, itu pasti mereka menemukan bagaimana caranya orang bisa berdialog. Yang kedua, kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama itu feminin loh. Karena dari kecil kita pasar-pasaran itu kerjasama. Mohon maaf ini yang laki-laki rugi. Karena diajarinya itu kan mobil. Mobil itu kan Bapak Ibu, balapan ya, menang-menangan gitu.
itu jadi senternya dirinya sendiri, pemenang tunggal, wah juaranya satu. Sekarang udah nggak zaman. Bahkan kalau misalnya beasiswa ya Bapak Ibu, itu dikatakan sukses kalau dia menyukseskan orang lain. Itu kan berarti kan kerjasama. Itu. Dan pemimpin masa depan kalau dalam perspektif leadership yang sekarang berkembang ya di modern leadership itu adalah pemimpin yang bisa merubah seperti yang dilakukan oleh Bu Kartini, yang bisa melakukan perubahan, bisa bekerja sama, dan itu adalah terminologi feminitas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu terminologi feminitas. Kemudian mampu mendengar. Jadi pemimpin masa depan yang bisa melakukan transformasi itu adalah yang mampu melakukan mempunyai skill sebagai apa ya, listening skill, mempunyai skill mendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita Bapak Ibu perempuan ini, apalagi saya punya anak Bapak Ibu, mau nggak mau harus mendengar loh. Bayinya nangis masa nggak mendengar tidur terus, nggak mungkin. Akhirnya saya cerdas untuk mendengar karena dari kecil ya sudah diajari untuk mendengar dengan baik. Ketika menjadi ibu saya harus mendengarkan anak saya terlatih untuk mendengar akhirnya. Dan itu adalah modal kami, modal perempuan untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan jangan-jangan ini yang menjadikan Pak Bu, kami di UIN sekarang 8 dekan itu 4 perempuan Mbak Damai. Dan sekarang kemarin 2 teman saya baru dilatih jadi rektor. Jadi perempuan dari teman-teman jaringannya Pusat Studi Gender UIN, ini sekarang udah banyak yang jadi rektor. Jadi jangan-jangan karena transformasi ini Bapak Ibu, karena transformatif leader. Dan yang menjadi PR perempuan adalah bagaimana belajar untuk disiplin, tegas itulah. Tapi bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin yang baik, dia harus belajar untuk bernegosiasi, sebagaimana yang diajarkan kepada perempuan ya sejak awal gitu. Belajar untuk mendengar, belajar untuk berdialog. Nah, lebih sulit mana gitu. Yang perempuan ini sudah terlatih untuk mendengarkan semua pihak gitu. Jadi ketika menjadi pimpinan, ya kita enak aja mendengarkan semua pihak gitu loh. Dan terbiasa untuk mengelola emosi Bapak Ibu, karena kita biasa ngurusi bayi. Itu. Jadi saya berpikir ketika saya menjadi dekan di sebuah fakultas yang di situ para pemikir semua ya saya anggap saja seperti mendengarkan anak-anak saya. Kalau ada yang berantem saya dengerin semua. Dan saya menjadi ibu di situ, gitu. Jadi dan itu ternyata pemimpin-pemimpin transformatif yang diprediksi itu akan menjadi tren gitu ke depan. Nah, Bapak Ibu, jadi yang teman-teman ini yang muda-muda, yang perempuan, kuatkan itu kekuatan kolaborasi, kekuatan sebagai perubah ya, agent of change, kekuatan untuk mendengar. Yang laki-laki yang harus belajar bagaimana untuk berkolaborasi, yang perempuan tinggal belajar untuk bagaimana disiplin, tegas gitulah ya. Dan itu ada di dalam simbol Kartini, kelihatan sekali. Nah, ini Bapak Ibu, yang ini udah hampir selesai ya, nanti biar bisa ada diskusi. Bapak Ibu, memang persoalan substansial yang disuarakan dan menimpa Kartini itu yang jelas pertama adalah kemerdekaan perempuan. Jadi memang ya kalau mau setara ya harus merdeka gitu ya Mbak Damai ya. Kalau masih dihegemoni, masih ada dominasi dari salah satu pihak, apalagi kata Mbak Damai negara juga belum muncul, belum hadir sepenuhnya, apalagi kalau negara sampai ikut-ikutan justru melanggengkan gitu ya Mbak ya. Nah itu menjadi PR kita bersama itu. Bagaimana kalau kita mau positive thinking, yang penting kita berusaha untuk memulai dari diri kita, terutama yang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ya, dan teman-teman perempuan yang ada di sini, kita harus yakin bahwa merdeka adalah hak kita gitu. Termasuk merdeka ini kepala kita loh Pak Bu. Kepala kita kan harus merdeka. Jangan-jangan kita nggak pernah menengok apa yang ada di kepala kita, itu masalahnya. Tiba-tiba kita ngikut aja, ya udahlah udah biasa kayak gitu. Itu artinya kita sebenarnya nggak merdeka. Merdeka itu kalau kita mampu kembali ke kepala kita, mengorek-ngorek. Kenapa kok saya punya pemahaman kayak gini? Mengapa kok saya melakukan praktek ini gitu? Nah, pendidikan memang Bu apalagi punya putra putri, ya pendidikan itu super penting itu kalau ingin bahagia, mengantar anak-anak kita bahagia gitu. Dan jelas ya mendengarkan suara perempuan, kemudian memberikan ruang di publik kepada perempuan. Domestik ya tadi kata Mbak Damai. Ya kalau saya sering guyon kepada teman-teman yang laki-laki, lah anak kan anak kita berdua, kenapa kok hanya ibu yang harus merawat gitu loh. Dan anak kalau dirawat hanya oleh ibu, itu juga akan pincang loh Bapak Ibu, karena dia tidak akan punya profiling tentang bagaimana menjadi seorang bapak bagi yang laki-laki, dan yang bagi perempuan, dia tidak punya profiling bagaimana seorang laki-laki yang baik. Gawat juga itu, nanti dia akan mencari prototipe di luar, akan mencari figur di luar, dan itu bahaya. Jadi Bapak Ibu itu sederhana loh sebenarnya mengapa Bapak harus terlibat di rumah. Karena kalau tidak, jangan heran kalau nanti kehilangan anaknya. Gitu aja sederhananya.
Dan kalau Bapak sudah terlibat di dalam, maka di ruang publik pun ibu-ibu juga dengan mudah bisa terlibat gitu. Karena kita juga harus melakukan perubahan. Oke, nah ini lucu ya. Tapi saya nggak tampilkan di sini loh Bapak Ibu. Saya pernah dapat ini Mbak Damai, Mbak Siti dan Pak Suharja. Saya nggak tahu ya. Akhir-akhir ini kok nggak lagi ya. Japrian. Jadi kalimat tanggal 21 adalah Hari Poligami Nasional. Waduh, Masya Allah. 21 April adalah Hari Poligami Nasional. Kenapa? Karena Kartini mengajarkan poligami. Itu yang harus kita counter. Jadi Bapak Ibu bisa melihat Kartini memang ada di zaman seperti itu ya. Tapi terobosan beliau itu sudah beyond, itu revolusi, itu sudah sangat revolusioner. Bahwa beliau tidak bisa mengelak untuk menerima perkawinan poligami, itu adalah hal lain yang ya kita semua punya keterbatasan, karena pada masa itu pasti sulit sekali untuk menolaknya gitu. Karena itu struktur besar keluarga gitu. Jadi sekali lagi memang itu yang harus kita kritisi ya tentang poligami. Beliau sangat menentang poligami kalau di dalam surat-suratnya. Perjodohan tadi ya, perjodohan anak Mbak Damai cerita. Beliau sangat menentang itu, makanya beliau ingin perempuan merdeka sehingga bisa menentukan apa yang dia inginkan. Maaf, ini apakah bisa di? Ya, udah selesai. Ada, ini terakhir. Aku tahu hatimu Mbak, dirimu akan mengatakan itu. Jadi Bapak Ibu, ini ya, jadi yang belajar dari Kartini, ini mohon maaf ya kalau Bapak Ibu yang sukanya ikut lomba-lomba, monggo diteruskan, tapi itu jadikan aja untuk happy-happy. Jangan dijadikan itu sebagai hal yang fundamental dan ideologis. Karena yang harusnya kita belajar dari Kartini, yang pertama jelas menangkap tadi yang saya sampaikan ya, pikiran-pikiran fundamentalnya. Kemudian kita harus membangun narasi dan tradisi yang justru menjadikan Kartini sebagai simbol domestikasi perempuan, gitu loh. Itu yang sering ditangkap itu di kita kan itu Mbak Damai. Justru kayak yaudah belajar masak biar bisa melayani keluarga dengan baik, itu bukan itu sebenarnya Kartini itu. Justru harusnya mengkritisi itu. Kemudian memahami makna ya tindakan Kartini dan merefleksikan, membuat program-program yang selaras, stop diskriminasi. Dan ini sebenarnya ini kalimat lengkapnya, saya cuma khawatir ya kalau ada orang menangkapnya keliru. Kematian itu bukan takdir. Saya ingin mengatakan gitu, jangan pahami kematian ibu sebagai takdir untuk mengantarkan perempuan ke surga. Kita harus merubah cara berpikir bahwa kematian ibu adalah tragedi yang harus dihindari. Karena takdir itu adalah titik temu. Nah, ini kata orang Usuluddin nih di fakultas saya. Takdir itu adalah titik temu antara usaha kita gitu dan batas usaha yang bisa kita lakukan. Gitu Bapak Ibu. Gitu Mbak, tuh udah habis kan Mbak? Pas ya. Baik, Bapak Ibu, maaf ya kalau ada yang kurang pas kalimat saya. Dari saya cukup sekian. Kalau misalnya ada diskusi monggo. Saya ada pertanyaan 2 ya Mbak. Iya Bu, silakan menyampaikan 2 pertanyaan untuk. Pertanyaannya yang pertama adalah monggo teman-teman Bapak Ibu kalau yang mau ikut berpikir kritis kira-kira ya mungkin yang sederhana dulu Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari Kartini gitu aja ya, pelajaran kesetaraan atau semangat apa yang bisa kita ambil dari Kartini, itu pertama. Teman-teman bisa mengangkat tangan. Baik, saya akan memilih yang angkat tangan Mbak Fidelia dari SMKN 9 Tangerang, mungkin bisa menyampaikan jawabannya. Mbak, nanti yang bertanya khusus ke saya dicatat ya, saya kasih buku nanti saya kirim. Buku. Asik banget tuh. Baik Bu, saya catat ya. Oke. Silakan Mbak Fidelia untuk menyampaikan jawabannya. Jadi, hal-hal yang bisa kita ambil dari Ibu Kartini adalah yang pertama yang pastinya berpikir kritis, kedua berani mengekspresikan apa yang dia inginkan sehingga banyak orang yang akan mengetahuinya, serta kombinasi intelektualisme dan aktivis yang harus kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Mantap Bu Inaya jawabannya. Ya, wah mantap, ternyata serius ngikutinya ya Mbak. Nanti minta alamatnya ya Mbak, nanti saya kasih buku saya ya, tapi buku saya semua tentang gender Mbak. Harus tunggu, nanti bisa melatih berpikir kritis. Betul, nanti saya kirim, misalnya ada tiga buku terbaru saya, nanti saya kirim. Baik. Bisa disampaikan ke panitia saja ya. Boleh. Siap. Untuk pertanyaan, jawaban yang kedua saya akan memilih Mas Muhammad Kozin. Tadi kan sempat mengangkat tangan tapi tidak sempat menjawab. Sekarang saya beri kesempatan lagi. Mungkin Mas Muhammad Kozin bisa
menjawab pertanyaan dari Bu Inaya. Halo, Mas mungkin di-unmute dulu. Tidak ada respon, saya akan ganti ya dengan Mas Samuel Michel Watimuri. Silakan Mas. Ya, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Agak kencang Mas. Ya, terima kasih. Pelajaran yang paling penting dari Ibu Kartini yang menurut saya adalah bagaimana dia bisa membuat emansipasi antar perempuan, dan juga tujuan saya bahwa Ibu Kartini bisa mencerdaskan kehidupan perempuan bangsa untuk meningkatkan kesetaraan gender lewat pendidikan yang diberikan kepada anak-anak perempuan pada zaman itu. Dan juga dia tidak bekerja sendiri, dia bekerja sama dengan kedua orang saudara perempuannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Samuel. Itu malah saya dapat kata kunci lagi. Terima kasih Mas Samuel, betul. Kerjasama ya Mas ya, harus bergandengan. Betul, ya. Sip. Baik. Ini pesertanya pada menyimak dengan serius berarti Bu. Ya, ternyata serius ya. Terima kasih teman-teman. Mas Oke, Samuel, ini nanti saya kirim ya bukunya ya. Nanti ya, dikirim. nanti bisa menghubungi panitia untuk alamatnya. Untuk sesi berikutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu atas pemaparan Bu. Kita akan masuk sesi menjawab pertanyaan dari peserta. Ini saya akan pilihkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Slido. Nanti bisa dibantu menjawabnya ya Bu Damai dan Bu Inaya. Yang pertama saya telah memilih dari Mbak Nur Maulida. Ini mungkin agak jauh dari yang dibahas mengenai Kartini, namun sangat relevan dengan kondisi saat ini dan kondisi di Rembang saat ini ya, yang sedang mengalami dampak krisis lingkungan. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana integrasi kebijakan PUG dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim, mengingat masalah lingkungan yang berdampak pada kelompok rentan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga, ibu hamil, dan anak lansia. Mungkin Bu Damai bisa membantu menjawabnya. Halo, tes, bisa ya? Jadi pertanyaannya ini ya, Nur Maulidia. Iya. Benar tadi? Oke. Bagaimana integrasi, mana tadi pertanyaannya tadi? Kebijakan PUG dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, kalau kita ngomong soal pengaruh utamaan gender ya Mbak ya, ini kan kalau kita lihat kebijakan dalam membuat kebijakannya aja, ya membuat kebijakan di sektor lingkungan dan perubahan iklim, itu tuh perempuan tuh udah nggak terlibat lah di situ. Ya tadi kita udah lihat ya, representasi perempuan sangat rendah, nggak masuk ke balik, nggak masuk untuk anggaran juga, panitia anggaran juga nggak terlibat. Jadi memang ini tantangan ya di sektor kebijakannya sendiri ya. Terus kalau kita ngomong soal social movement-nya aja, kebetulan saya banyak bekerja untuk gerakan sosial, itu gerakan lingkungan itu baru-baru ada kepemimpinan perempuan tuh baru sekali, sedikit. Jadi kalau kita ngomong social movement di environment movement ya, itu kebanyakan adalah dominasi laki-laki. Jadi itu juga tantangan. Jadi kalau mau jenengan nanya pertanyaan integrasi kebijakan PUG dalam kebijakan lingkungan perubahan iklim, ini jalannya masih panjang sekali. Jadi mulai dari tadi di sektor di social movement-nya dalam konteks gerakan lingkungan, partisipasi perempuan masih rendah. Saya belum ngomong kepemimpinan perempuan ya, partisipasinya aja itu masih rendah. Kemudian di kebijakan lingkungannya juga, karena kan
untuk membuat kebijakan lingkungan yang pro green, kemudian yang pro agar lingkungannya bersih dan sehat. Nah, itu masih bermasalah walaupun menterinya kita sekarang perempuan ya. Tapi apakah pertanyaan kritisnya apakah kebijakan-kebijakan itu bagaimana partisipasi perempuan dan keterlibatan perempuan dan kepemimpinan perempuan ada di situ itu masih jadi soal. Jadi kita memang kalau jenengan pertanyaan ini adalah bagaimana partisipasi perempuan ada di situ, bukan hanya satu orang loh ya, tapi partisipasi yang bermakna. Ya, kalau saya bilang bermakna artinya jumlahnya cukup sehingga dia bisa mendorong kebijakan yang lebih substantif dan lebih bermakna dan bermanfaat untuk perempuan dan kelompok-kelompok marginal, bukan hanya perempuannya tapi kelompok-kelompok marginal itu seperti apa. Itu jadi masih masalah. Mana lagi, Mbak? Udah. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Damai atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Nur Maulidi ya. Untuk yang kedua saya akan membacakan pertanyaan dari Putri Yasmin. Kepada Ibu Damai Ria Pakpahan, izin bertanya Bu, menurut pandangan Ibu di era sekarang untuk kesetaraan gender di dunia kerja dan industri bagaimana Ibu? Oke, Mbak Yasmin ya, jadi kalau menurut saya itu masih partisipasi perempuan di dunia kerja masih belum setara ya. Itu di tingkat Indonesia maupun tingkat dunia masih bermasalah kita di sini. Dan saya ngambil satu sektor aja ya. Tadi mana? Jangan berhenti dulu. Yang tadi Putri Yasmin tadi, yang tadi pertanyaan yang tadi tentang dunia kerja ya? Iya, di dunia kerja. Nah, itu masih bermasalah. Saya mau ngomong satu sektor yang sering tidak dianggap adalah soal sektor pekerja rumah tangga. Kita aja istilahnya masih macam-macam. Ada yang bilang asisten, ada yang bilang pembantu, macam-macam. Tapi istilah yang politically correct, saya bilang politically correct ya, harus correct nih soalnya. Dan ini sesuai dengan United Nations, PBB adalah domestic worker. Itu artinya pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga. Jangan bilang pembantu lagi, jangan bilang asisten, pekerja rumah tangga. Ini adalah salah satu yang menjadi salah satu tantangan ya. Bahkan Kartini sendiri tidak membicarakan ini, yang baru membicarakan Bung Karno. Tapi walaupun Bung Karno membicarakan, sampai hari ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu belum disahkan oleh DPR kita. Dan ada satu partai yang menolak untuk mensahkan undang-undang ini. Bagaimana jumlahnya sekitar 5 juta PRT di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomong buruh migran Indonesia, jangan bilang TKW ya, buruh migran. Itu kebanyakan adalah wajahnya wajah perempuan, mereka adalah pekerja rumah tangga migran. Nah ini adalah kaum perempuan yang harus kita perjuangkan bersama. Coba kita tanya ke dalam diri kita, bagaimana kita mempekerjakan PRT di rumah kita. Ini pertanyaan kritis saya ke teman-teman semua di ruangan ini, termasuk saya juga. Bagaimana kita memberikan hak-haknya, memastikan haknya, karena itu haknya mereka. Ya, kemudian bagaimana jam kerjanya, ya, hak-hak mereka. Nah ini kalau saya ngomong, itu kita baru ngomong satu sektor. Belum lagi mungkin nanti Mbak Inaya di perguruan tinggi. Bebas nggak perempuan dari pelecehan seksual? Ya, syukur-syukur di Departemen Agama sudah ada kebijakannya ya, bagus Menteri Agamanya. Tapi bagaimana di perguruan tinggi negeri? Ini kayaknya masih belum jalan nih Mas Nadiem. Kayaknya belum kebijakannya saya belum dengar akhirnya jadi apa enggak. Saya seperti ikut diskusinya beberapa kali, tapi kebijakan anti kekerasan seksual, anti pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi seperti apa. Jadi ini masih masalah. Kita belum ratifikasi ILO 190 ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Damai atas jawabannya. Untuk Bu Inaya mungkin bisa memilih jawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Baik. Jawab.
Banyak banget pertanyaannya ya, mungkin sekilas-kilas. Tadi menyinggung, merespon tadi Mbak Damai, kalau dari Kemenak sudah ada Mbak, sudah ada SK dari, ya, Dirjen Alhamdulillah. Di perguruan tinggi harus punya unit layanan ULT, layanan terpadu. Dan di kami kebetulan di fakultas saya sudah membuat rumah gender, jadi ketika ada mahasiswi terutama ya, mahasiswi dan dosen perempuan yang mendapat kekerasan seksual langsung kami tangani itu pasti. Dan di tingkat unit sudah ada alhamdulillah. Dan memang betul Bapak Ibu di perguruan tinggi juga masih banyak. Dan itu lebih parah karena ada relasi power. Kekuasaan dosen terhadap mahasiswa itu ngeri sekali gitu. Jadi lebih lebih memprihatinkan lah. Belum lagi antara mahasiswa sendiri. Baik, Mbak moderator, ini banyak pertanyaan ya tadi tentang toksik ya. Tadi saya baca ini ya, memang toxic femininity untuk Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar itu kurang lebih adalah feminitas itu adalah konstruksi tentang bagaimana menjadi perempuan yang dianggap baik gitu. Itu feminitas. Maskulinitas ya laki-laki, kayak misalnya kalau perempuan itu ya yang lembut, yang gemulai, pakai bajunya yang begini begitu gitu. Dan bagaimana ketika itu menjadi toksik, menjadi racun kan gitu. Hanya karena dianggap bahwa perempuan itu harus menjaga aurat, harus begini begitu, maka kalau pakaiannya nggak dianggap tidak sesuai dengan harapan sosial, kemudian dianggap perempuan tidak baik atau ya udah di rumah saja. Nah, itu kalau udah seperti itu menjadi toksik gitu, menjadi racun. Karena feminitas itu memang banyak konstruksi feminitas yang sangat menjadi racun, betul itu yang tadi ya Mas Hozin ya. Dan itu sangat menghambat perempuan gitu. Nah, bagaimana pertanyaannya tadi yang tentang toksik itu, bagaimana tanggapan Ibu dia sangat bisa berdampak Bapak Ibu, sangat berdampak itu. Oleh karena itu, walaupun saya tadi bercerita bahwa sebenarnya konsep feminitas itu juga banyak yang menguntungkan kita, termasuk konsep-konsep kayak misalnya mendengarkan, sabar, itu sangat menguntungkan kita untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin itu harus sabar gitu. Jadi ketika saya menjadi dekan gitu, saya terbiasa mendengar apapun saya kebal gitu loh. Karena sudah terbiasa sabar kita ibu ini ngadepi anaknya, ngadepi macam-macam itu ya. Jadi tidak semua konstruk feminitas maskulinitas itu merugikan. Itu. Nah, yang harus kita counter itu adalah yang toksik itu memang yang sangat merugikan. Misalnya karena perempuan misalnya dianggap suaranya aurat, ya sudah perempuan diem aja. Nah, itu jelas harus kita tantang gitu loh. Saya sering bilang kalau dianggap suara perempuan seksi itu suaranya Habib Syekh dengan lagu-lagunya itu bagi saya seksi banget ya Mbak Damai ya. Terus gimana dong? Nah, itu counter-counter seperti itu yang harus kita lakukan. Ya betul sekali itu. Jadi memang harus kita hadapi ya Mbak Nova juga itu tentang toksik. Memang masih banyak. Makanya Bapak Ibu saya bilang kalau kita mikirnya spektrum besar kita bisa desperate gitu loh. Kita bisa jadi frustasi. Maka lebih baik mulailah dari diri kita Bu, Pak. Kita kritis. Jangan-jangan kita juga termakan oleh feminitas gitu loh. Pakai baju, saya sering bilang Bu Inaya loh pakai celana terus. Yang ngapain memang pakai celana membuat saya lebih mobility saya menjadi lebih enak. Ada dosen yang bilang, wah Bu Dekan cantik sekali kalau pakai rok. Wah saya langsung besoknya udah nggak pernah mau pakai rok lagi. Bayangkan kita hanya diukur dari sebuah rok gitu kan. Jadi maksud saya jangan sampai bahwa orang melihat kita itu hanya perempuan itu hanya dari tubuhnya, dari pakaiannya gitu. Nah, kita sendiri harus merubah dulu dari otak kita gitu loh. Jangan biarkan kita sendiri mengamini itu. Jadi mulailah dari diri kita gitu. Jangan berharap dari orang lain dulu, mulailah dari diri kita baru kita kemudian merubah orang lain. Gitu. Itu tentang toksik karena itu masih sangat kuat di tradisi kita. Jelas di lingkungan perguruan tinggi aja masih seperti itu, apalagi di masyarakat grassroots gitu ya, pasti itu akan lebih parah. Ya setidaknya mungkin sama parahnya ya, tetapi di lingkungan orang yang berpikir kritis aja masih begitu gitu kan. Jadi kita memang harus rubah dimulai dari kita. Nah ini pertanyaan yang agak berat nih, bagaimana posisi tafsir dan agama dalam pelanggengan budaya patriarki? That's the real problem sebenarnya di kita, Bapak. Masalahnya di Indonesia ini kita punya KUPI, Kongres Ulama Perempuan. Movement mereka, saya sedang menulis tentang Kongres Ulama Perempuan Bapak Ibu, itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya, saya bilang epistemic community, komunitas epistemik. Karena ini adalah komunitasnya para pakar gitu.
Mereka bunyai, mereka aktivis gender, orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar semua gitu loh. Mereka punya jaringan luas. Tapi Bapak Ibu, problemnya di Indonesia, apakah yang bisa dilakukan itu akan signifikan? Mungkin signifikan dalam batas tertentu, bisa mempengaruhi beberapa keputusan. Tapi secara umum susah. Mengapa? Ini prediksi saya. Ya, mengapa susah Mbak Damai? Ya karena politisasi agama masih kuat di Indonesia. Itu the real problem that we are dealing with sekarang itu. Ya nanti desperate lagi ya kita ya kalau aduh politik. Itulah Bapak Ibu pentingnya kita yang punya kesadaran kritis masuk di dalam dunia politik. Ya saya juga saya dulu malas yang namanya menjabat Mbak Damai. Saya dari dulu menolak untuk menjabat. Karena bagi saya politik kotor. Tapi akhirnya saya sadar kalau kita mau merubah kita harus punya power. Begitu saya jadi dekan langsung saya bikin ruang laktasi, saya bikin rumah gender, saya bikin gitu semua yang dibutuhkan untuk kesetaraan perempuan gitu. Jadi memang Bapak Ibu, problem kita politik di Indonesia sering menggunakan agama. Bapak Ibu tahu nggak mengapa kok RUU kekerasan seksual itu susah untuk landing sampai sekarang? Salah satunya karena dianggap bahwa itu nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi simbol Islam gitu kan, poligami nanti sampai ke sana. Walaupun ya ada juga yang ngarang itu kaitannya dengan LGBT, padahal nggak ada hubungannya dengan LGBT gitu loh. Tetapi yang digoreng itu pasti itu isu agama. Mengapa? Karena itu yang laku Bapak Ibu. Itu kalau kita mau frustasi dengan kondisi Indonesia. Tapi Bapak Ibu kalau saya sarankan ya, rekomendasi saya, pengalaman saya yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil, mulailah dari diri saya Pak Bu. Kita sendiri Pak Bu, kalau ada tafsir agama, kok yang mendiskriminasi, pasti yang salah tafsirnya, bukan agamanya. Gitu aja, karena nggak ada agama apapun yang mendiskriminasi. Kalau orang bilang, saya pernah digoda oleh profesor saya gitu, Bu Inaya, saya mau masuk Islam biar bisa poligami misalnya. Kan ini kelewatan banget, tapi itu mainstream yang ditangkap di luar, bahwa Islam itu identik dengan poligami. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sendiri, harus ada nalar kritis apa iya gitu loh, bahwa ideal moral agama Islam itu poligami gitu. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri dulu, Pak Bu, jangan kita berharap akan merubah masyarakat yang luas ini, wah kita frustasi nanti. Benar itu frustasi. Jadi mulailah Bapak Ibu, mari kita mulai dengan merubah diri kita sendiri. Kemudian keluarga. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana menanamkan di keluarga? Gampang Bapak Ibu, kita jadi role model. Gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang belum nikah, jangan nikah dengan orang yang posesif. Karena pasti akan merampas kemerdekaan kita. Yang laki-laki juga begitu, menikahlah dengan orang yang cerdas sehingga bisa diajak ngomong. Serius, karena kalau ya, harus punya negosiasi yang setara. Betul, karena kita akan mulai perubahan itu dari keluarga, Bapak Ibu. Saya sedang menulis buku, Bapak Ibu. Ya. Perubahan menurut saya itu harus dari keluarga, gitu. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah, kita frustasi soalnya. Jadi dari keluarga kita dulu, gitu loh. Mari kita mulai, kita menjadi role model. Jangan bilang bahwa kita ngomong koar-koar tentang kesetaraan, kita sendiri membedakan anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan suruh di dapur, yang cowok suruh tidur, biarin aja sahur. Saya enggak. Sahur kalau saya nih Bapak Ibu, sahur harus turun semua ke dapur. Kalau yang enggak ya jangan ikut makan, kamu enggak ikut masak kok. Atau nanti kamu bersih-bersih, cuci piring dan sebagainya gitu. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau saya ini ya, saya cerita tentang ngerasani diri saya sendiri. Anak-anak udah terbiasa yang cowok-cowok. Kalau sore mereka masak. Dan itu tidak mengurangi kelelakian mereka gitu loh. Mereka bangga bisa masak, cerita ke teman-temannya. Dan mereka bisa menjadi agent of change untuk komunitas mereka. Gitu. Yang perempuan mereka tegas. Karena sudah terbiasa melihat ibunya juga tegas. Sudah tegas ketika ada temannya yang kurang memperlakukan dia kurang, wah dia tegas sekali gitu, karena bagi dia perempuan harus tegas. Yang laki-laki belajar, oh ternyata laki-laki harus bisa masak ya, laki-laki harus bisa bersih-bersih ya. Itu sederhana, itu malah paling mudah, itu pertanyaan paling mudah. Pertanyaan paling mudah dijawab adalah bagaimana menerapkan dalam keluarga. Kita jadi role model, selesai itu. Masalahnya kita sendiri udah sadar gender atau belum gitu. Jangan-jangan kita sendiri masih ini ya, masih otak kita jangan-jangan masih didominasi kultur yang patriarki ini gitu loh. Nah ya itu, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
ngomong kayak gitu, yang penting kita, anak kita, keluarga kita, komunitas kita harus sekolah tinggi. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus, biar kita nggak frustasi, jangan mengharapkan untuk bisa merubah negara ini. Kita rubah dulu diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Tapi kalau Bapak Ibu punya kapasitas kayak Mbak Damai harusnya menjadi anggota DPR sehingga bisa merubah. Jangan bilang Inaya ya, Inaya cukup di perguruan tinggi, Pak. Saya jadi dekan aja sebenarnya males, tapi karena ideologis, betul, karena ideologis gitu. Karena perempuan harus ada suaranya untuk bisa memahami kepentingan-kepentingan perempuan gitu, sehingga tidak didiskriminasi. Jadi itu Bapak Ibu, kalau saya sih semangat sekali karena saya yakin kita bisa melakukan perubahan walaupun dalam skup yang terkecil gitu loh. Jadi kalau ada untuk memulai dengan mengubah cara pikir, namun sekarang pemikiran tentang kesetaraan gender dinilai sebagai keinginan emosional ya biarin aja orang ngomong emosional. Kita Bapak Ibu gini, sederhananya ya, kita susah loh Bapak Ibu mengontrol pikiran orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita. Gitu. Kalau kita bisa mengontrol pikiran kita bisa menjadi role model bagi orang di sekitar kita. Biar nggak frustasi maksud saya gitu. Kita menjadi role model di sekitar kita Bapak Ibu, jangan kita mandek hanya dibilang dasar perempuan emosional, biarin aja anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, kita tunjukkan kita tidak emosional. Kalau saya begitu Bapak Ibu, orang mau bilang kita emosional, orang mau bilang perempuan tak berdaya, orang mau bilang perempuan lemah, kita tunjukkan kita tidak. Nggak usah direwes itu orang mau ngomong apa, yang penting kita tunjukkan dengan aksi, kita buat kebijakan gitu. Nah ini pentingnya perempuan memulai dari keluarga dan kita harus ambil peran Bapak Ibu sesuai kapasitasnya. Nah kalau kayak Mbak Damai jelas itu harus masuk itu ke ranah politik karena memang kita harus ikut membuat kebijakan gitu. Gitu sih Mbak, saya orangnya selalu bersemangat. Jadi maaf ya ngomong saya mungkin kayak karena setengah akademis setengah aktivis. Ya Mbak Damai. Jadi gitu Mbak. Saya kira itu kalau masih ada waktu saya cari banyak sekali pertanyaan ini, tapi saya kira ini pertanyaan terakhir apa ya yang anonimus ini Mbak? Bagaimana solusinya di era sekarang wanita sudah setara dengan laki-laki baik di bidang pendidikan dan karir. Wanita bekerja di luar sedangkan keluarga anak-anak ditinggal. Sangat dilema. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata dilema berarti masalah di dalam diri masing-masing belum selesai. Itu Bapak Ibu. Iya. Saya sering ditanya mahasiswa Bu Inaya ngomong semua kayak gitu. Nanti gimana suaminya? Nah, that's the point. Jadi laki-laki yang setara ya Bu tadi solusinya. Iya. Kembali lagi ke kita Bapak Ibu. Kembali lagi ke kita ya. Jadi memang membangun kedekatan emosi terhadap anak. Saya mau jawab itu Mbak sedikit karena itu concern saya, karena anak itu menentukan kita mau bisa menanamkan kesetaraan gender atau tidak. Bapak Ibu, Mbak Bu Hartini, kesalahan terbesar orang tua adalah memaksa anak masuk ke dunia kita. Kalau mau bisa masuk mendekati anak Pak Bu, masuklah ke dunia anak. Itu kuncinya, itu aja. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau kadang-kadang kita harus main game dengan mereka. Harus ikut lari-lari sama mereka karena kita harus masuk ke dunia anak gitu. Masak Bapak Ibu ajak anak-anak masak. Kita kadang kan menganggap dunia anak alah bocah cilik. Bu, Pak, pikiran anak-anak itu tidak sekecil badan mereka. Itu yang kita sering salah. Mereka kadang jauh lebih pandai dan lebih luas horizonnya ketimbang kita. Saya sering diomong salah. Alah mama, zaman sekarang masih pakai WA katanya. Oh iya toh udah ketinggalan WA. Itu sederhana Mbak sambil guyon. Suruh pakai dunia anak-anak. Pakai wire ya Mbak, wire atau signal. Yes, betul sekali Mbak. Gitu Mbak, tuh tahu-tahu udah jam 11. Iya Bu Inaya, baik terima kasih atas jawabannya sangat komplit sekali dan menggelitik kita ya sebagai pendengar hari ini. Kita harus kritis terhadap diri kita karena kesetaraan gender tidak akan tercapai kalau kita tidak sadar akan adanya ketimpangan yang ada di sekitar kita. Gitu. Teman-teman mungkin karena waktunya sebentar lagi sudah mendekati pukul 11, saya akan memberi closing statement tentang diskusi pagi sampai siang hari ini, bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh Kartini hingga saat ini masih sangat relevan. Isu-isunya masih harus kita perjuangkan karena kesetaraan gender ini adalah PR bagi kita semua, tidak hanya bagi perempuan namun juga laki-laki.
mulai dari unit paling kecil, mulai dari diri kita sendiri, lalu mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, masyarakat, dan kemudian melalui pemerintah yang ikut mendorong dan mensupport adanya kesetaraan gender bagi masyarakat saat ini. Mungkin dari Bu Damai atau Bu Inaya mau memberi closing statement juga, atau memilih kutipan Kartini yang bisa menginspirasi peserta hari ini? Ada satu, bukan Kartini ya. Jadi boleh. Saya seorang feminis ya. Jadi di dalam gerakan feminis itu ada satu diktum, itu adalah personal is political. Sebenarnya nyambung dengan yang Mbak Inayah ngomong. Jadi yang personal itu adalah yang politis, itu pilihan politik. Jadi ketika kita menikah atau tidak menikah, kata itu sama setaranya ya, sama baiknya ya. Karena kan kalau kita dengar-dengar ajaran-ajaran agama yang patriarkis ya, itu kan selalu mengatakan bahwa menikah lebih baik, dan itu oke. Itu ada satu pandangan seperti itu. Tapi kembali lagi, personal is political adalah bahwa pilihan-pilihan personal kita itu adalah sesuatu yang politis ya. Mulai dari mau berapa jumlah anak yang kita miliki, mau memilih reproduksi seperti apa, partai apapun yang kita mau pilih ya, pekerjaan apa yang kita pilih, itu adalah pilihan-pilihan politik ya. Jadi itu termasuk kita mendukung sesama perempuan, karena jangan sampai ada kan bilang oh perempuan tidak mendukung perempuan, itu tidak benar. Jadi kita memang harus mendukung sesama perempuan, mendukung kemanusiaan, mendukung kelompok-kelompok marginal ya. Jadi itu yang saya mau katakan ya. Jadi kesetaraan gender itu bukan hanya solidaritas sesama perempuan, kesetaraan gender itu adalah kesetaraan sesama manusia, termasuk makhluk-makhluk lain. Makanya kita juga harus punya pandangan ekologi yang green ya, yang biru, bagaimana supaya laut biru, supaya langit juga bersih, supaya kita juga punya lingkungan hidup yang sehat. Jadi itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Karena gerakan feminis sendiri berkembang ya, terus berkembang. Jadi nggak berhenti di kesetaraan laki-laki dan perempuan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Damai. Bu Inaya? Ya kalau saya sederhana Mbak, kalau kita refleksikan ngapain sih kita kayak gini gitu ya, kita ngomongin apa sih, sebenarnya apa sih yang kita inginkan Bapak Ibu? Kalau menurut saya ya Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang mencari bagaimana kita bisa bahagia, semua orang bahagia. Dan bagi saya ingin menyampaikan ke semua orang bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, sebagaimana perempuan itu berhak untuk bahagia. Karena dan agar kita bisa membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia dulu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuat hidup kita bahagia. Dan bagi saya bahagia adalah ketika saya bisa memilih apa yang saya inginkan, saya bisa memutuskan apa yang ingin saya putuskan, dan saya tahu bahwa saya ingin bahagia dan saya bisa merealisasikannya. Dan dengan demikian saya bisa membahagiakan orang-orang sekitar saya. Itu aja, sederhana. Terima kasih. Sesuai doa saya Mbak, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini orang UIN nih. Jadi Amin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Damai, Bu Inaya telah menjadi narasumber yang banyak memberi pencerahan dan memberi semangat kepada kita untuk bisa mencapai kesetaraan. Semoga kesetaraan tidak lama lagi akan kita rasakan ya. Terima kasih juga kepada Pak Suharja yang telah mendorong diadakannya diskusi publik yang sangat keren ini, karena museum loh ngomongin gender, itu sangat keren sekali. Semoga ke depan bisa ada diskusi yang ramah gender juga. Dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa disampaikan langsung ke Bu Damai dan ke Bu Inaya melalui sosial medianya kah, atau di forum-forum lainnya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertahan hingga siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menunggu azan maghrib bagi yang berpuasa. Saya Utami Dewi mengucapkan mohon undur diri dan selamat siang.